Demikian susunan acaranya. Kita lanjut untuk yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne UT. Baik, kita lanjut ke acara kedua, yaitu pembukaan dan kata sambutan dari Sekretaris Jenderal Forum Dosen Akuntansi Publik. Kepada Ibu Dr. Rida Perwitasari, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Dwi Martani, CPACA. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta e-lecturing yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring ya dalam kegiatan e-lecturing program studi akuntansi keuangan publik Universitas Terbuka yang kali ini tentunya terselenggara bersama dengan Forum Dosen Akuntansi Publik atau FDAP. Hadirin saya hormati, tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini sangatlah relevan ya dengan praktik profesional saat ini. Pada sesi hari pertama, hari ini kita akan mendalami terkait pelaporan keuangan entitas berorientasi non-laba atau EBNL ya berdasarkan ISAK 335 yang merupakan standar penting dalam pengelolaan dan akuntabilitas organisasi nirlaba. Sementara besok di sesi kedua, hari kedua, kita akan membahas perkembangan standar akuntansi pemerintahan sampai dengan tahun 2025, sebuah topik yang tentunya sangat strategis yang diperlukan untuk kita memahami dinamika terkait tata kelola keuangan sektor publik di Indonesia. Tentunya kehadiran narasumber hebat kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Dwi Martani, sebagai narasumber yang tidak hanya sebagai seorang akademisi, sekaligus beliau juga aktif di dalam Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, tentu menjadi suatu kehormatan besar bagi kami semuanya. Semoga ilmu dan pengalaman yang beliau bagikan hari ini dan esok akan memperkaya wawasan serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Tentunya melalui forum ini kami berharap seluruh peserta yakni mahasiswa, dosen, praktisi dapat ikut berdiskusi, bertukar pikiran serta bisa memperkuat jejaring akademik dalam bidang akuntansi keuangan publik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi sivitas akademika universitas terbuka saja, akan tetapi juga seluruh peserta yang hadir di acara siang hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada program studi akuntansi keuangan publik, kepada seluruh panitia, forum dosen akuntansi publik, seluruh pengurus serta anggota forum dosen akuntansi publik, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga acara e-lecturing ini berjalan dengan lancar, memberikan ilmu yang bermanfaat, serta membawa kebaikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat mengikuti acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rida. Kita masuk ke acara kita yang ketiga, yaitu foto bersama. Peserta diharap membuka kameranya. Mohon dibantu tim ICT untuk foto bersama. Ya, saya pandu. Satu, dua. Oke. Acara yang selanjutnya, pemaparan materi dari narasumber yaitu Ibu Dr. Dwi Martani, CPACA. Beliau ini adalah salah satu dosen dari FEB UI dan juga Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan. Mungkin sebelum pemaparan materi, kita lihat dulu CV dari Ibu Dr. Dwi Martani. Ya, Ibu Dwi Martani lahir di Wonogiri pada tanggal 11 Juni 1971 dengan riwayat pendidikan terakhir mengambil S3 di UI jurusan Ilmu Manajemen Program Studi Keuangan. Ya, dengan pekerjaan sekarang masih ini ya Ibu, dosen di FEB UI.
dan ada banyak eh, mengikuti pelatihan dan ada banyak juga pengalaman pekerjaan, sertifikasi CPA, CA, Audit Committee Certified from ACA, CIPSAS, IFRS, dan juga sertifikasi dana pensiun. Ya, baik. Ini CV yang sangat luar biasa ya, Ibu. Baik, mungkin langsung saja kepada Ibu Dr. Dwi Martani untuk memaparkan materinya. Dipersilakan, Ibu. Eh, Baik, terima kasih Mbak Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas undangan dari Universitas Terbuka untuk saya hadir menyajikan dua series iLecturing gitu ya. Pertama terkait dengan pelaporan atau penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Kemudian besok kita akan bertemu lagi untuk membahas terkait dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan dan tentunya keduanya ini menjadi bagian pokok terkait dengan akuntansi keuangan, khususnya adalah akuntansi keuangan untuk entitas publik atau entitas sektor publik gitu ya. Jadi ini menjadi bagian penting kalau dalam mata kuliah akuntansi umum itu biasanya ada di akuntansi sektor publik gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman di program studi akuntansi keuangan publik ini menjadi semacam fondasi dan juga pengantar gitu ya pada saat Anda memahami entitas publik pada saat menyusun laporan keuangan. Saya izin ini materinya sebenarnya singkat kalau saya hanya membahas terkait dengan ISAK 335 atau tadi yang kita sebut sebagai standar akuntansi untuk EBNL gitu ya. Dan sekaligus mungkin pada kesempatan kali ini saya juga akan mencoba untuk meluruskan pemahaman teman-teman gitu ya terkait dengan bagaimana kita menyusun laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba atau dulu sering disebut sebagai entitas apa namanya nirlaba gitu ya. Oke ya. Izin mungkin saya bisa share screen ya Mbak ya. Oke, apakah sudah kelihatan Mbak Sofia? Sudah, Ibu? Baik. Kadang orang tua tuh agak-agak gaptek kalau suruh mengoperasikan ya. Oke. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Oke. Jadi untuk sesi kita mungkin kita bagi dari beberapa ini sebenarnya cuma untuk sekedar membagi aja gitu ya. Nanti ada bagian-bagian yang mungkin saya akan skip dan juga mencoba untuk membuka wawasan teman-teman. Tapi pada sesi-sesi tertentu mungkin saya akan coba untuk lebih detail kira-kira seperti itu. Baik, jadi sebelum masuk ke sana mungkin ada juga yang bertanya ngapain sih kok kita belajar terkait dengan EBNL ini gitu ya. Jadi EBNL adalah sebuah apa ya, satu entitas yang memang ada di lingkungan kita gitu ya. Nah, sehingga menurut saya di sekitar kita tentunya ada banyak entitas yang berorientasi non-laba, entah itu bentuknya yayasan ya, entah itu bentuknya organisasi masyarakat, ya entah bentuknya itu entitas pendidikan dan seterusnya. Dan tentunya mereka ini sebenarnya juga wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk daripada akuntabilitas. Walaupun kalau misalnya kita coba lihat gitu ya, memang masih belum seragam ya. Ada beberapa entitas yang mereka rajin sekali gitu ya, menyusun laporan keuangan dan juga mempublikasikan laporan keuangannya di dalam website mereka gitu ya. Tetapi memang untuk yang EBNL ini kalau kita lihat ya nggak terlalu banyak sebenarnya. Artinya kalau kita mencoba mencari gitu ya. Misalnya saya pengen cari dong laporan keuangan yayasan A gitu. Itu biasanya dapetin 10 aja itu hebat gitu ya. Karena memang biasanya relatif sedikit mereka apa namanya mempublikasikan laporan keuangannya walaupun mungkin pada kenyataannya mungkin banyak mereka yang sebenarnya sudah menyusun laporan keuangan bahkan juga laporan keuangannya sudah diaudit gitu ya, tapi mungkin
untuk mempublikasikan karena memang juga tidak ada keharusan regulasi yang mengharuskan mereka mempublikasikan sehingga mereka memang relatively ya tadi jarang yang kemudian mempublikasikan laporan keuangan. Ya mungkin dari sekitar sekian entitas yang sektor publik yang banyak mempublikasikan laporan keuangan saat ini adalah yang saya lihat adalah universitas ya. Jadi kalau universitas dan utamanya adalah universitas negeri, beberapa teman-teman dari PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum itu mereka rata-rata sudah mempublikasikan laporan keuangannya di dalam website mereka. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk daripada pertanggungjawaban. Yang berikutnya, ke depannya ketika mungkin teman-teman akan bekerja di apa namanya konsultan dan seterusnya, tentunya konsultasi di sektor publik ini sebuah keniscayaan ya, pasti ya. Nah, pasti akan ada apa namanya entitas sektor publik yang juga akan meminta konsultasi baik dari sisi menyusun laporan keuangan, melakukan audit gitu ya, ataupun juga menyusun prosedur-prosedur akuntansi yang ada di dalam entitas berorientasi non-laba. Jadi itu sebenarnya sebuah keniscayaan yang menurut saya teman-teman juga harus paham gitu ya, apa sih seluk-beluknya dan apa sih bedanya selain hanya dari sisi kegiatan operasi mereka. Yang berikutnya adalah sebagai anggota masyarakat tentunya kita juga ingin tahu gitu ya, bagaimana kita bisa membaca dan memahami laporan keuangan. Mungkin kita pengen tahu gimana sih laporan keuangannya UI, bagaimana sih laporan keuangannya ITB gitu ya, atau mungkin ada laporan keuangan dari beberapa yayasan-yayasan besar yang mungkin kita pengen tahu. Nah, itu artinya dengan kita mengerti bagaimana sih penyajian laporan keuangan EBNL, mungkin kita bisa memahaminya jauh lebih baik gitu ya dibandingkan kalau kita nggak sama sekali. Kalau misalnya saya sebagai apa members of IAI misalnya, saya pengen tahu nih bagaimana laporan keuangannya Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya. Nah, apa bedanya laporan keuangan itu disusun dengan laporan keuangan perusahaan misalnya gitu ya. Kita pengen tahu. Ya, baik. Nah, kalau kita kembali lagi bahwa sebenarnya sektor publik itu bukan hanya EBNL, tapi ada sektor publik yang besar gitu ya, yang kita juga pahami yang nanti pembahasannya akan kita banyak kita jelaskan besok pagi, yaitu terkait dengan pemerintahan. Ya, jadi sektor publik itu terbagi menjadi dua sektor gitu ya. Jadi yang pertama adalah sektor pemerintahan, yang kedua adalah yang non pemerintah yang kita sebut sebagai EBNL gitu ya. Nah, ketika mereka menyusun laporan keuangan, mereka itu nyusun laporan keuangannya sama, harus mendasarkan standar ya. Jadi menyusun laporan keuangan itu dasarnya bukan buku ya, bukan konsep gitu ya. Kalau toh misalnya menyusunnya itu berdasarkan konsep, tapi konsep itu berasal dari standar gitu ya. Jadi ketika kita menyebutkan ada kata-kata persediaan, persediaan itu definisinya apa, maka persediaan itu diaturnya, definisi persediaan itu adanya di dalam standar gitu ya. Jadi bukan di dalam buku gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman misalnya nyusun apa namanya skripsi dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau mencari referensi-referensi terkait dengan definisi-definisi akuntansi itu yang paling ultimate gitu ya, yang paling sahihnya gitu ya. Definisi itu berasal dari standar gitu ya, sama seperti pernyataan-pernyataan regulasi, ya paling sahihnya adalah berasal dari regulasi gitu ya. Jadi di sini ada entitas pemerintah dan entitas non-laba. Nah, mereka menyusun laporan keuangannya dengan standar yang berbeda. Ya, jadi kalau entitas pemerintah itu mereka menyusun standarnya dengan apa yang kita sebut sebagai PSAP, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, ya, dan itu ditetapkannya melalui peraturan pemerintah yang kemudian aturan berikutnya menggunakan peraturan Menteri Keuangan, ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa kok standar akuntansinya kok pakai peraturan ya, Bu? Ya karena ini memang menggerakkan dan mewajibkan entitas pemerintah gitu ya. Jadi bentuknya memang harus regulasi pemerintah gitu ya. Yang kedua adalah untuk yang bukan entitas pemerintah. Nah, mereka yang bukan entitas pemerintah, mereka menggunakan apa yang disebut sebagai di sini menggunakan kombinasi. Mereka harus menggunakan standar akuntansi keuangan, tapi mereka harus memperhatikan apa yang ada di dalam ISAK 335. Jadi mohon dipahami, menyusun laporan keuangan itu dasarnya adalah standar akuntansi keuangan, ya gitu ya. Nah, ISAK 335 ini hanyalah interpretasi standar yang mengatur mengenai modifikasi. Jadi artinya Anda nggak bisa menyusun laporan keuangan hanya mendasarkan pada ISAK 335. Nggak bisa.
Iya, karena Ishak 335 itu isinya singkat sekali, teman-teman ya. Isinya singkat sekali dan tidak ada pengaturan misalnya mengenai definisi, mengenai pengakuan, penyajian dan seterusnya secara komprehensif tidak ada gitu ya. Sehingga Anda tetap harus menggunakan SAK. Nanti akan kita jelaskan bagaimana menggunakan keduanya. Ya. Nah, cuma ketika kita bicara terkait dengan pelaporan keuangan, sebenarnya kita itu hanya berbicara dari satu aspek sebenarnya ya, satu aspek dari apa namanya sektor publik atau akuntansi publik. Karena sebenarnya sektor publik ini juga ada ranah akuntansi yang lain ya. Kalau kita ngomongin laporan keuangan itu kan sebenarnya fokus kita hanyalah terkait dengan akuntansi keuangan. Ya, padahal di sektor publik juga ada gimana akuntansi manajemennya, bagaimana sistem informasinya, bagaimana audit gitu ya. Jadi sebenarnya ada bidang-bidang audit, bidang-bidang akuntansi yang lain yang sebenarnya itu mungkin tidak persis sama gitu ya antara sektor privat dengan sektor publik gitu ya. Jadi makanya kalau di dalam kekhususan misalnya akuntansi pemerintahan misalnya ada pembelajaran khusus terkait dengan misalnya audit sektor publik atau bahkan lebih khusus lagi misalnya audit keuangan negara misalnya gitu. Kenapa? Karena memang audit di dalam sektor publik atau audit di dalam keuangan negara itu walaupun misalnya sama-sama melakukan audit, mungkin kegiatannya akan sama, tapi ada dasar filosofi yang mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya, termasuk juga jenis-jenis auditnya pun juga tidak persis sama gitu ya. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut, entah itu belajar auditnya, belajar sistemnya, atau belajar terkait dengan cost management atau budgeting misalnya. Nah, itu adalah bidang-bidang lain yang sebenarnya ada di sektor publik. Oke. Nah, terkait dengan sektor publik ini sendiri, kalau tadi saya jelaskan standarnya itu ada dua di Indonesia, yaitu untuk pemerintahan kita menggunakan PSAP. Sementara untuk yang non-pemerintahan kita mengkombinasikan antara standar akuntansi keuangan dengan interpretasi standar nomor 335. Maka secara internasional itu ada standarnya yang kita sebut sebagai Public Sector Accounting Standard, International Public Sector Accounting Standard atau yang kita sebut sebagai IPSAS. Nanti akan saya jelaskan juga IPSAS ini apa ya. Jadi International Public Sector Accounting Standard gitu ya. Jadi ini adalah standar internasional yang berlaku untuk sektor publik. Jadi seperti PBB, misalnya seperti ASEAN, misalnya sebagai organisasi internasional, mereka menyusun laporan keuangannya tidak mendasarkan pada International Financial Reporting Standard. Tidak, karena dia adalah public sector, maka mereka menyusun laporan keuangannya mendasarkan pada International Public Sector Accounting Standard atau yang kita sebut sebagai IPSAS. Oke, baik. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi komponen entitas publik ada dua, pemerintah dan non pemerintah. Ini adalah untuk yang non pemerintah. Ya, ada ormas, ada yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, yayasan sosial gitu ya. Apalagi kalau aturan di Indonesia misalnya ketika ada lembaga pendidikan misalnya universitas, maka universitas itu harus ada yang kita sebut sebagai badan pengelola. Dan badan pengelola itu bentuknya adalah yayasan gitu ya. Sehingga di sini nanti akan ada yayasan yang menaungi sekolah gitu ya. Ada juga organisasi non pemerintah lainnya. Ya, ini misalnya ada seperti BPKH, misalnya ada Bank Indonesia gitu ya. Jadi ini sebenarnya dia termasuk kalau dianggap menjadi bagian pemerintah itu agak kurang pas karena sebenarnya mereka menyebutkan di dalam regulasinya itu adalah lembaga independen sebenarnya. Jadi artinya bukan bagian dari pemerintah walaupun beberapa lembaga ini memang dimasukkan juga di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Ya, organisasi internasional juga sama ya. Jadi aktivitas kegiatan entitas publik bisa jadi sama gitu ya. Nah, cuma memang di sini yang membedakan adalah orientasinya ya tadi karena yang satu berorientasi laba, satu berorientasi non laba. Nah, mungkin yang agak lebih mix gitu yang di praktek kita jumpai itu adalah rumah sakit ya. Karena rumah sakit itu ada yang murni rumah sakit swasta, tapi mungkin ada rumah sakit yang dia ada di bawah yayasan yang memang fungsi rumah sakitnya lebih banyak memberikan pelayanan gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal yang berbeda. Nah, keunikan ini bisa dilihat dari tujuannya, bahwa tujuannya adalah tidak menghasilkan laba atau memupuk kekayaan untuk pemilik. Jadi kalau toh misalnya ada sebuah yayasan itu berdiri, maka
yayasan itu bukan miliknya pemilik yayasan sih, bukan gitu. Yang ada adalah pengurus yayasan. Dan setahu saya pengurus yayasan itu nggak boleh digaji gitu ya, nggak boleh menerima gaji dari yayasannya itu gitu ya. Dan kemudian juga sama, artinya tidak ada ownership gitu ya di dalam sebuah yayasan. Dan ketika yayasannya itu menjadi tidak ada dan seterusnya, maka itu akan dikembalikan ke masyarakat. Sebenarnya seperti itu esensi dari sebuah yayasan ya. Kepemilikan tidak terbagi atas saham, kemudian beberapa organisasi non-laba pendapatan berasal dari kontribusi, misalnya kayak organisasi kemasyarakatan itu biasanya berasal dari kontribusi, bisa juga dari sumbangan yang tidak terkait dengan pemberian barang atau jasa gitu ya. Jadi misalnya ada lembaga pendidikan mungkin ada yang terkait dengan pemberian daripada jasa, tapi ada juga yang mereka mendasarkan pada dana dari donasi pihak lain gitu ya. Jadi kalau lembaga pendidikannya yang memang benar-benar apa ya, memang orientasinya lebih banyak ke sosial. Rumah sakit juga begitu. Ada yang murni swasta. Nah, ini kalau rumah sakit tuh memang bentuknya udah kelihatan nih patternnya. Ya, ada yang benar-benar sebagai satu bentuk perusahaan jasa gitu ya, kayak misalnya Siloam, misalnya seperti Omni, misalnya gitu ya, atau apa namanya? IHC misalnya, itu adalah beberapa institusi pendidikan yang itu memang murni swasta yang orientasinya adalah untuk menghasilkan keuntungan gitu ya. Tetapi ada mungkin beberapa yayasan yang memang bentuknya adalah apa namanya, kesehatan yang berorientasi pada pemberian layanan sosial. Ada juga yang model seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau kita coba melihat kesamaan antara sektor publik dengan bisnis. Jadi, pertama adalah bahwa keduanya merupakan bagian integral dalam perekonomian, artinya sama-sama mensupport perekonomian, bahwa di dalam perekonomian kita ada satu organisasi yang berorientasi laba, tapi mungkin ada juga ya satu kelompok unit lain yang kemudian berorientasinya tidak untuk menghasilkan keuntungan semata. Yang berikutnya mereka akan mempunyai aset dan juga menghasilkan barang dan jasa. Bahkan ada beberapa yang barang dan jasa yang diberikan itu bisa jadi sama. Ya, sama-sama jasa kesehatan gitu ya. Tetapi yang satu dihasilkan oleh entitas bisnis murni, satu lagi dihasilkan oleh entitas yang berorientasi non-laba. Yang berikutnya adalah proses manajemen dalam pengelolaan entitas juga sama. Artinya di dalam entitas publik pun juga ada kegiatan manajerial. Ada proses planning, ada proses organizing, ada proses actuating ya, ada proses controlling, itu semuanya sama gitu ya. Artinya sebagai sebuah organisasi mereka juga ada tata kelolanya gitu ya. Apalagi kalau organisasi pendidikan itu jelas gitu ya. Tata kelolanya harus jelas, tata pamongnya harus jelas, visi misinya juga harus jelas, controllingnya juga harus jelas gitu ya. Yang berikutnya adalah proses keuangan juga sama. Ya, di dalam proses keuangan rata-rata mereka tetap sama, mereka punya anggaran, mereka ada kegiatan pelaksanaan anggaran, bahkan mereka juga pasti akan ada kegiatan pertanggungjawaban, ya baik itu dalam bentuk pelaporan yang formal gitu ya, sampai dengan yang diaudit dan dipublikasi, maupun juga dalam bentuk pelaporan-pelaporan yang sederhana. Dan untuk menghasilkan semua itu, ya kebanyakan mereka juga disupport oleh sistem gitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa organisasi atau yayasan yang cukup besar, mereka pun juga mengembangkan sistem akuntansi mereka juga berbasis digital ya. Jadi tidak dilakukannya secara manual. Dalam pengelolaan entitas juga diperlukan analisis biaya, pengendalian biaya, dan juga teknik evaluasi kinerja. Ini hal yang sama. Ya, jadi kalau misalnya organisasi atau yayasannya itu misalnya bergerak di bidang banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, itu biasanya setiap program selesai dijalankan, biasanya mereka akan ada kegiatan evaluasi untuk kemudian merencanakan program yang berikutnya, itu improve-nya seperti apa, dan seterusnya. Ya, juga ada costing yang cukup details gitu ya, karena biasanya costing ini nanti akan juga diperlukan pada saat mereka merancang program ya untuk tahun-tahun berikutnya ya. Nah, beberapa organisasi non laba juga yang juga kegiatannya sebenarnya sama yang tadi, sebenarnya tidak bisa di apa namanya ya, ini kadang diselenggarakan oleh entitas bisnis murni, tapi kadang juga diselenggarakan oleh entitas yang berorientasi non laba. Nah, yang pasti bahwa mereka ini memerlukan akuntansi karena sebenarnya di situ ada transaksi yang terjadi ya, karena ada proses keuangan yang ada di dalamnya.
Baik, yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi perbedaannya antara entitas publik dengan entitas apa namanya bisnis. Jadi yang pertama adalah terkait dengan penggunaan jasa, ya, pengguna jasa atau pelanggan ini menerima manfaat tanpa membayar atau membayar tapi tidak sebanding. Jadi seringkali tidak terjadi hubungan yang sifatnya resiprokal. Nah, ini kalau kita ngomongin pendapatan, jadi pendapatannya ini apa namanya? Bukan pendapatan yang ansih merupakan pertukaran gitu ya. Jadi ini kita ngomongnya kalau dalam bahasanya IPSAS kita nyebutnya ada pendapatan tapi pendapatannya itu non pertukaran gitu ya. Kenapa? Karena kita menerima entitas sektor publiknya itu menerima dana tapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa karena misalnya terima dananya dalam bentuk hibah gitu ya. Kalau pemerintah misalnya mereka menerimanya dalam bentuk pajak gitu ya dan itu kan pasti tidak ada kontraprestasinya gitu ya. Yang berikutnya adalah memberikan jasa yang sifatnya monopoli dan tidak ada pasarnya. Ya misalnya kalau entitas pemerintah udah pasti ya, misalnya kayak ada services dari polisi atau pemadam kebakaran gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya dimonopoli oleh pemerintah dan juga tidak ada pasarnya. Bisnis dapat menghentikan jasa atau produk yang merugi. Nah, sementara kalau entitas publik nggak bisa, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat mungkin beberapa aktivitas dari yang dijalankan oleh RSCM misalnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit rujukan nasional pertama di negara kita, ya. Mungkin ada beberapa services yang sebenarnya merugi mereka. Kenapa? Ya karena alat-alatnya mahal gitu ya. Terus kemudian juga diperlukan riset yang cukup dalam gitu untuk bisa memberikan jasa-jasa tertentu gitu ya. Tetapi keberadaannya itu memang tetap harus ada gitu. Karena nggak mungkin misalnya ada orang sakit dalam kondisi tertentu terus kemudian tidak ditolong, kemudian dibiarkan, kemudian dia meninggal dan seterusnya. Kan nggak mungkin gitu ya. Artinya ada di sini fungsi daripada pemerintah untuk kemudian melindungi warganya gitu ya. Nah, seperti itu nih teman-teman. Jadi nggak bisa terus kemudian ketika produk itu merugi terus akhirnya udah karena merugi nggak usah misalnya nggak seperti itu nggak bisa ya. Yang berikutnya adalah inovasi produk dilakukan didasarkan pada pertimbangan laba. Sementara kalau untuk entitas publik tidak semata karena laba gitu ya, karena bisa jadi kita melakukan inovasi, tapi triggernya bukan karena trigger laba, bukan karena labanya bagus, tapi ansih lebih banyak mendasarkan pada karena ingin memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih luas, misalnya seperti itu. Sektor publik menjalankan kegiatannya karena keharusan regulasi dan tidak memperhatikan profit yang dihasilkan, ya, yang tadi saya sebutkan ya, misalnya kalau kita ngomongin apa namanya ketersediaan apa layanan misalnya kesehatan di masing-masing daerah terpencil misalnya itu kan nggak ada pertimbangan kita harus untung, harus ada break even dan seterusnya gitu ya. Bahkan terkadang untuk seperti itu pun terkadang pemerintah itu kadang juga suka so-so juga ya menugaskan beberapa badan usaha milik negara untuk juga menjalankan fungsi untuk memberikan services yang kadang kegiatannya jadi kayak agak paru-paru gitu ya. Misalnya terkait misalnya kayak listrik gitu ya. Nah, itu kan listrik itu kalau misalnya mereka hanya ngelihatnya adalah ansih swasta murni, mungkin nggak akan ada tuh yang mau membangun atau memberikan jalur listrik di daerah-daerah terpencil gitu ya. Tetapi karena PLN itu memang tugasnya ada dua nih gitu ya, antara tugas cari untung dan satu lagi adalah tugas untuk tugas negara gitu ya, untuk memberikan listrik ke seluruh Indonesia, ya akhirnya mereka mengerjakan itu gitu ya. Nah ini yang kosnya harus kita tanggung, ditanggung oleh yang lain ya. Yang berikutnya adalah tidak terdapat hubungan langsung antara penerima layanan dan pembayaran pajak. Ini kalau terkait dengan sektor pemerintah. Nah, sama juga sih terkait dengan beberapa yayasan, misalnya ada juga yang mereka ada donatur dengan penerimanya itu kan sesuatu yang berbeda. Donatur ngasih dana yang ngasih dana aja, gitu ya. Padahal kemudian dana yang diterima oleh donatur itu mungkin akan diberikan apa akan digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan si pemberi donatur tadi. Oke, baik. Kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, ini kalau dicoba untuk membuat mappingnya ya antara dua entitas tadi. Jadi mulai dari tujuannya. Jadi untuk yang sektor publik itu adalah tujuannya adalah memberikan jasa, kemudian memberikan pelayanan maupun tujuan lain. Sementara untuk yang entitas bisnisnya
lebih banyak orientasinya pada laba, dan kalau toh misalnya ada alokasi sumber daya dan seterusnya, memang alokasinya juga untuk tujuan efisiensi dan untuk mencapai nilai perusahaan yang setinggi-tingginya. Tentunya ini tujuannya menjadi berbeda. Yang berikutnya ini dari sumber pendapatan dan juga sumber keuangannya. Jadi kalau entitas bisnis, sumber pendapatannya udah pasti dari layanan maupun juga penjualan produk yang dilakukan. Sementara sumber dananya itu merupakan kontribusi dari kreditor maupun juga investor. Sementara kalau entitas publik, ya kalau government udah pasti dia dari pajak. Kalau entitas sosial misalnya mungkin lebih banyak dari pendonor, ya, atau juga ada juga yang organisasi sosial yang ada services, ada juga mungkin sebagian dananya itu berasal dari jasa atau produk yang dihasilkan. Nah, Nah, sebenarnya yayasan itu sebenarnya bisa juga. Mereka mengajukan utang juga bisa, walaupun memang nggak terlalu banyak ya yayasan yang kemudian apa namanya menarik utang ya. Jadi nggak common sih gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak juga ya. Walaupun ada juga yayasan yang kemudian mereka pada saat melakukan pengembangan usahanya atau pengembangan kegiatannya, mereka itu juga berhutang gitu ya dari pihak bank misalnya seperti itu. Yang berikutnya dari sisi regulasi dan pengendalian. Jadi kalau entitasnya pemerintah, udah pasti seluruh kegiatannya itu akan ada regulasinya. Jadi ada ketentuannya. Setiap aktivitas itu tentunya ada ketentuan regulasi yang ditetapkan. Alokasi sumber daya berdasarkan anggaran yang formal yang memerlukan persetujuan legislatif. Ini kalau entitasnya pemerintah. Nah, sementara kalau entitas bisnis tentunya pengendalian perusahaan ini berdasarkan pada tujuan perusahaan yang utamanya adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Nah, regulasi dan ketentuan pemerintah yang relevan tentunya tetap harus dipenuhi. Artinya bukan berarti kalau dia entitas bisnis terus kemudian dia tidak memenuhi ketentuan regulasi pemerintah, salah gitu ya. Tetap ya mereka ketika ada dalam satu institusi ada kewajiban pajak, mereka harus membayar pajak. Mereka punya tenaga kerja juga harus tunduk pada ketentuan ketenaga kerjaan, misalnya seperti itu ya. Atau mereka harus tunduk juga pada ketentuan lingkungan hidup, misalnya seperti itu ya, tetap ya. Yang berikutnya adalah model laporan keuangannya. Jadi kalau kita lihat untuk entitas publik, maka fokus laporan keuangannya itu lebih pada pertanggungjawaban. Jadi kata kuncinya adalah accountability. Ya, jadi accountability itu menjadi lebih dominan. Jadi kalau toh mereka menyusun laporan keuangan, itu tujuannya adalah tidak untuk menilai perusahaannya seperti apa, karena memang juga tidak ada saham yang akan dijual dari yayasan tersebut gitu ya. Apalagi kalau dia pemerintah nggak ada. Jadi memang tujuannya lebih ke arah pertanggungjawaban atau accountability ya. Baik itu pertanggungjawaban untuk penggunaan anggarannya, jadi atas anggaran yang diberikan, kegiatannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya juga dari sumber dan penggunaan sumber daya. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya satu pemerintah daerah itu mereka misalnya punya sumber daya, misalnya kita pengen tahu gitu ya sumber daya yang ada itu dipakai untuk apa saja, misalnya seperti itu. Modal kerja dan arus kas mendukung untuk tujuan pelayanan ya. Jadi kalau misalnya udah pasti ya untuk setiap kegiatan mereka butuh modal kerja dan modal kerja ini akan digunakan untuk tujuan pelayanan. Informasi internal dan eksternal relatif sama, transparansi menjadi proses internal untuk diketahui oleh publik. Ya. Nah, bahkan kalau boleh saya katakan sebenarnya entitas publik ini karena memang fokusnya lebih banyak kepada akuntabilitas, harusnya mereka itu harusnya lebih transparan gitu ya. Kan kalau logikanya mereka saat kalau entitas bisnis itu kan mereka memperoleh pendapatannya dari usaha mereka, menjual barang atau jasa mereka gitu ya. Nah, karena mereka mengelola usahanya sendiri itu sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan laporan keuangan, ya, itu sebenarnya orang nggak perlu tahu pun juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Karena kan uang itu memang hasil usaha saya sendiri, hasil usaha daripada perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, makanya kemudian keharusan untuk mempublikasikan laporan keuangan itu memang hanya untuk entitas-entitas bisnis yang mereka juga punya akuntabilitas ke publik karena memang sahamnya dimiliki oleh publik. Sementara kalau sahamnya tidak dimiliki oleh publik, memang ya jarang juga yang mereka akan menyusun laporan keuangan. Tetapi kalau untuk entitas publik,
Ya, dalam artian dalam hal ini misalnya contohnya yayasan dan seterusnya. Kalau menurut saya, selama mereka itu memperoleh dana dari publik, entah itu memperoleh dana dari pemerintah atau mereka itu memperoleh dana sumbangan misalnya dari masyarakat, ini sih seyogianya gitu ya. Mereka itu harusnya juga transparan ya. Artinya akuntabilitas yang diberikan itu bukan hanya untuk kepentingan internal gitu ya. Jadi harusnya akuntabilitasnya juga harus diberikan kepada publik supaya publik tahu gitu ya, terkait dengan dana donasi-donasi yang diterima itu dipakai untuk apa aja gitu ya. Cuma kalau kita lihat di sini memang masih belum ya, banyak atau mungkin kalau toh misalnya mereka ada mempertanggungjawabkan atau melakukan akuntabilitasnya itu lebih terbatas gitu ya. Jadi mereka masih belum berani untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka di dalam situs-situs website mereka. Kepemilikan tadi udah jelas, tidak ada kepemilikan atau pemilik yang dapat diidentifikasi itu untuk apa namanya sektor publik. Sementara kalau entitas bisnis tuh jelas dia ada pemegang sahamnya. Yang berikutnya expense ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan, sementara kalau bisnis ini expense adalah untuk memperoleh pendapatan. Jadi konsep expense-nya itu memang harus matching revenue gitu ya. Maka ada konsep matching cost against revenue gitu ya. Tapi kalau untuk apa namanya entitas publik enggak gitu ya. Kita enggak selamanya expense itu kita keluarkan untuk mendapatkan satu pendapatan. Oke, baik. Kita akan masuk ya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang kita jelaskan tadi, Izin eh, Ibu, siap. screen-nya pause Ibu. Oh, baik-baik sebentar. Apakah sudah kelihatan, Mbak? Sudah Ibu. Oke, baik. Oke, jadi kalau bisa kita sarikan dari apa yang sudah kita jelaskan pertama, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi pertama, terdapat perbedaan dari sisi tujuan. Ya, jadi tujuannya berbeda karena memang untuk entitas publik tujuannya adalah untuk kegiatan mencapai program-program, rencana-rencana yang sudah dicanangkan gitu ya. Ada karakteristik unik ya, baik dari sisi pengguna laporan keuangan yang mungkin lebih banyak menginginkan akuntabilitas gitu ya, dibandingkan untuk tujuan valuasi. Kemudian juga tidak ada kepemilikan dan juga tidak ada kontribusi maupun juga distribusi. Ya, tadi sehingga di sini kita sebutkan bahwa prioritas dari sisi pelaporan keuangannya itu adalah untuk tujuan accountability dibandingkan untuk decision usefulness gitu ya. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa secara internasional kemudian keluar standar khusus gitu ya untuk public sector, makanya keluar apa yang kita sebut sebagai International Public Sector Accounting Standard, satu standar yang memang berbeda gitu ya dari apa yang ada di dalam IFRS ya gitu ya. Ada apa namanya? Ada pembedanya lah gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana antar standar itu sebenarnya berelasi. Baik. Ya, jadi kalau kita, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa yang namanya sektor publik ini, in terms of accountability sebenarnya jauh lebih tinggi ya. Ya, jadi stakeholder dan masyarakat ini tentunya akan memerlukan informasi atas entitas publik karena kita ingin tahu bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana tujuannya sudah tercapai atau belum, kemudian pengelolaan sumber dayanya itu cukup efisien dan efektif nggak, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi udah saya jelaskan bahwa akuntabilitas keuangan untuk sektor publik ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena memang sektor publik ini sebagian besar sumber dananya ini berasal dari masyarakat ya. Itu baik tadi dalam bentuk sumbangan atau kalau pemerintah dalam bentuk kontribusi pajak gitu ya, selain dari layanan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang berikutnya tadi mereka punya tujuan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi privat sehingga mungkin ya ada beberapa informasi yang mungkin tidak persis sama gitu ya. Sehingga entitas publik ini sebenarnya butuh standar akuntansi khusus ya. Itu alasan kenapa kok muncul International Public Sector Accounting Standard. Kenapa ada ISAK 335 ya, kenapa ada akuntansi pemerintahan, kenapa pemerintahan itu nggak menggunakan aja apa namanya PSAK gitu ya, tapi mereka membangun standar sendiri ya. Tujuan entitas publik ya karena di sini lebih pada apa namanya orientasi tujuannya itu untuk apa, kemudian besarnya akuntabilitas. Jadi apakah entitas publik itu akuntabilitasnya luas atau kecil dan seterusnya, atau bisa juga ukurannya berapa sih dana kelolaan mereka. Ini nanti akan menentukan sebenarnya bagaimana kemudian porsi akuntabilitas mereka. Tentunya ketika apa namanya
ukurannya lebih besar dan juga skop akuntabilitasnya itu lebih luas cakupannya, itu tentunya mereka juga akan menggunakan standar-standar akuntansi yang lebih kompleks gitu ya, dibandingkan ketika entitas publiknya itu adalah organisasi yang relatif kecil ya. Misalnya kalau kita ngomongin yayasan pendidikan yang mungkin hanya mengelola satu sekolah SD sampai dengan SMA misalnya. Nah, dibandingkan dengan satu unit yayasan gitu ya, yang mereka misalnya punya satu universitas dengan jumlah mahasiswa puluhan ribu atau dan mereka juga punya cabang di beberapa provinsi misalnya. Nah, tentunya akuntabilitasnya akan menjadi berbeda. Nah, itu bisa jadi mereka akan menggunakan standar akuntansi yang berbeda. Jadi tidak persis sama standar akuntansi yang dipakai. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh beberapa organisasi sektor publik yang ada, sosial, pemerintah, ya. Nanti pemerintah kita akan bahas khusus dan lebih dalam besok akan kita bahas, ya. Ya, ada juga institusi kesehatan. Kita coba mencoba satu-satu. Nah, ini kalau kita lihat ini organisasi non laba yang non government, ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan pelaporan keuangan. Ormas itu wajib menyusun laporan keuangan ketika mereka itu menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah itu apa ya minimal sama dengan 20 miliar gitu ya. Jadi memang keharusan menyusun laporan keuangan itu hanyalah untuk mereka yang size dan offsetnya itu cukup besar. Jadi kalau misalnya omsetnya itu masih relatif kecil, itu sebenarnya tidak ada keharusan mereka menyusun laporan keuangan ya. Ya. Dan yang berikutnya eh, yayasan pendidikan dan yayasan sosial itu tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh. Ya, karena atas surplus yang diperoleh itu nanti ada ketentuannya ketika digunakan untuk apa namanya pembelian sarana prasarana, maka ini menjadi bagian yang tidak dikenakan pajak gitu ya. Nah, itu dia ya. Nah, mungkin juga banyak di antara mereka juga yang memperoleh pendapatan yang bukan merupakan objek pajak karena misalnya mereka banyakkan menerima hibah dan seterusnya gitu ya. Sehingga nah ini karena seringkali nih antara kewajiban pembukuan dengan kewajiban apa namanya antara kewajiban pembukuan dengan menyusun laporan keuangan itu kadang suka inline gitu ya. Walaupun tadi disebenarkan mereka tetap harus lapor sebenarnya yayasan ini untuk tujuan pajak. Cuma karena ngelapor itu konsekuensinya nggak ada bayar pajak gitu ya. Jadi kadang melapornya itu agak berbeda gitu ya. Dan mungkin concern pemeriksaannya juga menjadi berbeda gitu ya. Karena memang tidak ada sesuatu yang dikenakan pajak kayak. Kalau toh misalnya ada pajak, pajaknya lebih banyak ke arah withholding gitu ya. Jadi bukan pajak atas yayasannya itu sendiri. Nah, itu kira-kira ya praktek yang ada di organisasi non-laba. Nah, untuk yang beberapa institusi besar, misalnya di sini ada Badan Layanan Umum, mungkin nanti teman-teman akan lihat. Jadi ada bagian dari unit pemerintah yang mereka relatif lebih mandiri gitu ya. Nah, dan dia bukan kekayaan negara yang dipisahkan, masih menjadi bagian dari kekayaan negara, tetapi dia memiliki otonomi yang relatif lebih luas gitu dibandingkan dengan satuan kerja. Nah, ini yang kita sebut sebagai Badan Layanan Umum ya. Jadi Badan Layanan Umum ini setelah keluarnya PMK 17 tahun 2015 yaitu PSAP Badan Layanan Umum, mereka menggunakan standar akuntansinya adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi tidak lagi menggunakan standar akuntansi keuangan. Nah, OJK nih mereka menyusun laporan keuangannya, dia menggunakan pilar kedua yaitu PSAK dan memodifikasi laporan keuangannya dengan ISAK 335. Nah, demikian juga untuk BPKH ya, BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, mereka menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK, kemudian memodifikasi penyajiannya dengan menggunakan ISAK 335. Kalau nggak salah kalau OJK itu mereka menyebut laporannya laporan operasional ya, jadi tidak menyebutnya laporan laba rugi. Cuma nggak tahu sekarang apa berubah atau tidak gitu ya. Nah BI mereka punya kebijakan akuntansi sendiri yang sebenarnya lebih mirip pada PSAK sebenarnya daripada PSAP. Nah Parpol di sini tidak menyebutkan standar mana yang digunakan, namun harus menyusun laporan keuangan. Ya. Jadi ini adalah beberapa organisasi keagamaan ya dengan basis masing-masing agama. Nah, untuk mereka ini mereka menyusun laporan keuangannya dasarnya apa? Ya, dasarnya mereka harus tetap menggunakan standar akuntansi keuangan, kemudian memodifikasi laporan keuangannya dengan menggunakan ISAK 335.
Oke. Untuk beberapa lembaga kecil ini seringkali mereka belum menggunakan akuntansi, jadi lebih ke arah kayak pencatatan keuangan gitu ya. Jadi belum accounting yang komplit, jadi lebih ke arah laporan kas, kemudian menjelaskan berapa saldo kasnya gitu ya. Tapi mereka belum benar-benar menyelenggarakan akuntansi yang paripurna gitu ya, mulai dari pencatatan transaksi, kemudian penyusunan laporan aktivitas ataupun juga laporan operasional sampai pada neraca ya. Yang berikutnya ini terkait dengan perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan regulasi, perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup diploma dan seterusnya yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian di dalamnya ada prinsip akuntabilitas ya dan tentunya konsekuensi daripada akuntabilitas ini sebenarnya ya implisit sih harusnya dari sisi tata kelola keuangannya mereka harusnya juga menyusun laporan keuangan gitu ya. Oke. Nah, cuma nanti hati-hati karena terkait dengan perguruan tinggi ini, terutama untuk perguruan tinggi negeri ya, ini mereka punya 3 bentuk. Jadi bentuk yang pertama adalah perguruan tinggi berbadan hukum, ya ini menjadi bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini nanti kebanyakan mereka menggunakan standar akuntansi keuangan umum, jadi menggunakan PSAK. Kemudian ada Badan Layanan Umum, ini menggunakan SAP, satu lagi adalah satuan kerja, yaitu mereka menjadi satu unit dari pemerintah. Udah pasti mereka akan menggunakan standar akuntansi pemerintah. Sementara untuk perguruan tinggi swasta, tentunya mereka akan menggunakan ISAK 335 dan kemudian mereka akan memilih standar akuntansi keuangan yang relevan. Bisa menggunakan pilar ketiga maupun menggunakan pilar kedua. Nanti kita akan diskusikan sedikit di belakang. Nah, ini yayasan. Ya, oke. Nah, ini adalah keharusan audit tadi saya jelaskan bahwa laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan wajib diumumkan dalam surat kabar ketika mereka memperoleh bantuan negara atau bantuan luar negeri sebesar 500 juta rupiah atau lebih dalam 1 tahun buku dan mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar 20 miliar atau lebih baru mereka wajib audit. Nah, ini adalah ormas. Tidak ada sih secara spesifik yang mengatakan bahwa ormas itu mereka harus laporan keuangannya disusun, diaudit tuh nggak ada gitu ya. Nah, itu yang kadang yang membuat jadi gini, kalau boleh saya katakan, jadi terkait dengan laporan keuangan ini memang ya kita ini terkadang baru melakukan gitu ya. Kalau memang sudah dipaksa gitu ya. Dipaksanya oleh apa? Dipaksanya oleh regulasi. Jadi once tidak ada regulasi yang mengharuskan, kalian merasa, wah kayaknya nggak perlu nih saya menyusun laporan keuangan gitu. Seperti itu sih. Ya sama sih kalau kita ngomongin entitas-entitas kecil gitu. Kenapa sih mereka menyusun laporan keuangan? Ya karena kami untuk tujuan pajak harus membuat laporan keuangan Bu sebagai lampiran SPT. Barulah kemudian mereka menyusun laporan keuangan. Biasanya seperti itu sih teman-teman. Memang harus ada pihak yang mewajibkan gitu lah, barulah mereka bergegas gitu menyusunnya. Oke, ini adalah partai politik ya. Jadi juga sama, mereka sebenarnya juga perlu untuk mempertanggungjawabkan ya sebenarnya, mempertanggungjawabkan keuangan mereka gitu ya, terutama dari dana yang diterima ya. Dan ini kalau nggak salah ada juga nih, tapi memang lebih spesifik ke arah audit dana kampanye yang biasanya dilakukan gitu ya, tapi tidak terkait dengan bagaimana laporan keuangan partai politiknya secara keseluruhan. Oke. Nah, ini yang terkait dengan rumah sakit. Nah, ini pun juga sama untuk rumah sakit tadi hati-hati. Kenapa? Karena rumah sakit itu ada yang swasta murni, yang berorientasi laba betulan gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi ya pasti mereka akan menggunakan standar akuntansi umum gitu ya. Atau mereka yang berorientasi non-laba, yang mungkin nanti akan memodifikasi laporan keuangannya dengan menggunakan ISAK 335. Baik, nah saya akan masuk dulu sedikit mengantarkan untuk yang instansi pemerintah. Jadi untuk instansi pemerintah ini meliputi pemerintah pusat, meliputi pemerintah daerah, meliputi juga badan layanan umum, ya tadi contohnya misalnya rumah sakit ataupun juga universitas ya, ataupun juga unit-unit layanan lain yang bentuknya adalah badan layanan umum. Ini mereka juga menggunakan standar akuntansi pemerintah. Ada juga yang namanya UBL atau unit badan lainnya.
Nah, ini mereka ini untuk yang UBL ini memang akan digabung ke instansi pemerintah, tetapi UBL-nya sendiri sebagai satu entitas mereka itu akan menggunakan standar akuntansi keuangan. Nah, demikian juga untuk badan umum milik daerah maupun badan umum milik negara termasuk tadi perguruan tinggi berbadan hukum ya. Mereka itu menggunakan standar akuntansi keuangan nanti akan masuk di dalam laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, tentunya ketika lembaganya itu adalah instansi pemerintah, maka instansi pemerintah itu harus tunduk pada ketentuan keuangan negara, ketentuan terkait dengan perbendaharaan negara, dan yang berikutnya terkait dengan audit. Mereka pun harus tunduk pada pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, sehingga nanti auditornya bukan auditor kantor akuntan publik gitu ya, tetapi auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau sudah ngomongnya adalah instansi pemerintah, ya, dan di dalamnya ada kekayaan negara. Nah, yang berikutnya pemerintah daerah menjadi bagian dari pemerintah gitu ya. Nah, yang menarik adalah pemerintah desa nih, ya. Karena pemerintah desa ini sebenarnya nomenklaturnya tidak ada di keuangan negara. Ya, kenapa? Ya karena keluarnya belakangan gitu ya. Nah, jadi sampai detik sekarang yang namanya desa ini mereka mendapatkan dana dari APBN, mendapatkan dana juga dari APBD, ada juga mereka mendapatkan dana sumbangan dari beberapa korporasi juga gitu ya. Ada juga dana dari masyarakat. Nah, tapi sampai detik sekarang untuk desa ini masih sebatas untuk membuat pertanggungjawaban. Jadi mereka menyusun anggaran, kemudian nanti akan ada pertanggungjawaban anggaran, mereka punya aset, kemudian nanti akan ada inventarisir aset, tapi secara bentuk baku mereka harus menyusun laporan keuangan, itu memang belum ada regulasi yang mengharuskan itu. Ya, jadi belum ada keharusan bagi desa ini untuk mereka itu wajib dan harus menyusun laporan keuangan. Ya, apalagi kamu sampai mewajibkan mereka itu laporan keuangannya diaudit, wah kayaknya masih jauh banget gitu ya. Ya. Padahal sebenarnya banyak sekali desa-desa yang ada di seluruh Indonesia ini yang memang nggak merata sih. Ada juga yang desa itu mungkin saya nggak tahu kalau beberapa desa atau banjar di Bali itu mungkin bisa jadi total asetnya mungkin ada juga yang sampai pada satuan triliun kali ya. Kalau miliar sih udah pasti pada lewat gitu ya. Ada yang mungkin satuannya sudah di atas triliun gitu ya. Karena mereka mungkin banyak menguasai dan memiliki aset gitu ya, kemudian asetnya disewakan, dikembangkan dan seterusnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau instansi pemerintah gitu ya, tadi disebutkan bahwa ini terbagi menjadi tiga. Jadi ada pemerintah pusat, termasuk di dalam pemerintah pusat itu adalah kementerian lembaga, ya. Jadi pemerintah pusat itu laporannya ada laporan pemerintah pusat sendiri, ada juga laporan keuangan kementerian lembaga. Jadi kalau nggak salah itu ada sekitar 80-an mendekati 90-an lah kira-kira gitu ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai entitas instansi pusat dan mereka nanti laporan keuangannya akan dikonsolidasi di level pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah itu masing-masing ya. Jadi kabupaten, kota, kemudian provinsi mereka menyusun laporan keuangan. Dan untuk badan layanan umum nanti akan nempel ke masing-masing. Jadi kalau badan layanan umumnya itu milik pemerintah pusat berarti nanti akan digabungkan dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Sementara kalau badan layanan umumnya itu adalah badan layanan umum daerah, misalnya kayak rumah sakit daerah, puskesmas, berarti nanti akan digabung dengan laporan keuangan kabupaten kota gitu ya atau juga provinsi gitu ya. Nah, sampai detik sekarang kita belum punya yang namanya laporan keuangan NKRI. Balik lagi kalau ditanya Bu kenapa nggak ada laporan keuangan NKRI? Memang juga belum ada regulasi yang mengharuskan itu gitu ya. Karena di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu disebutkan gitu ya bahwa yang namanya laporan keuangan itu adanya adalah laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari APBN dan APBD gitu ya. APBN itu adalah untuk pemerintah pusat, APBD adalah untuk pemerintah daerah. Kita nggak pernah tuh menyusun anggaran untuk NKRI gitu ya. Nah, makanya konsekuensinya makanya kenapa tidak ada laporan keuangan NKRI yang diharuskan oleh regulasi ya. Tetapi saat ini sebenarnya sudah disusun, tapi bentuknya bukan consolidated ya, tapi bentuknya lebih ke arah statistik ya, statistik laporan keuangan yang menggabungkan antara laporan keuangan seluruh daerah dan juga pemerintah pusat. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Nah, ini adalah laporan keuangannya, besok akan kita bahas lebih detail
lagi. Ya, jadi laporan keuangan pemerintah ini tidak berdasarkan pada ISAK 335, tidak berdasarkan pada PSAK, tapi mereka punya standar sendiri yang kita sebut sebagai PSAP, dan PSAP ini dasarnya adalah International Public Sector Accounting Standard. Ya, jadi pada saat menyusun standar akuntansi pemerintahan, itu dasarnya bukan PSAK gitu ya, tapi dasarnya langsung dari International Public Sector Accounting Standard. Nah, ini dan tentunya dimodifikasi ya, ditambahkan, dikurangi dan seterusnya sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kalau itu dianggap relevan ya kita pakai, tapi kalau misalnya tidak ya berarti kita nggak gunakan apa yang ada di dalam IPSAS. Nah, ini contohnya. Jadi beda ya. Jadi kalau laporan keuangan yang umum itu biasanya laporan keuangannya cuma ada 5 nih, yang merah ini. Nah, sementara kalau untuk di pemerintahan, mereka menambahkan 2 laporan yang merupakan bentuk daripada pertanggungjawaban anggaran, yaitu ada laporan realisasi anggaran dan juga laporan perubahan saldo. Ya, ini yang tentunya tidak Anda dengar nih di laporan keuangan umum yang menggunakan standar akuntansi keuangan. Baik. Oke, nah ini adalah standar akuntansi pemerintahan itu apa aja. Besok akan kita ceritakan lebih lanjut. Nah, kita sekarang sudah punya standarnya sampai nomor 19. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa sebenarnya public sector tuh punya bangunan standar sendiri loh. Ya, public sector tuh punya bangunan standar sendiri. Cuma memang di Indonesia ini kita tidak mengadopsi IPSAS. Ya, saya nggak tahu ya alasannya teman-teman dari apa namanya DSAK gitu ya, kenapa mereka tidak mengadopsi IPSAS itu kenapa gitu ya? Karena bisa jadi seperti ini sih logikanya ya. Jadi public sector terbanyaknya di negeri kita ini, sebenarnya kalau kita boleh katakan ya, public sector terbesar itu kan sebenarnya government gitu ya, sebenarnya pemerintah gitu ya. Nah, sementara ada juga yang non pemerintah yang tadi kayak yayasan dan seterusnya. Tapi in terms of size sebenarnya entitas pemerintah itu mulai dari pusat, daerah, BLU dan seterusnya itu cukup banyak sebenarnya. Nah, masalahnya public sector yang government di Indonesia ini kan sebenarnya sudah punya standar sendiri yang kita sebut sebagai PSAP, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan itu sudah mengambil dari IPSAS juga. Jadi artinya di Indonesia ini sebenarnya IPSAS itu sudah diadopsi, ya. Cuma diadopsinya tidak menjadi standar akuntansi publik, tapi menjadi standar akuntansi pemerintahan gitu ya. Makanya ketika kemudian ada entitas publik yang non pemerintahan, jadi ketika mau mengadopsi lagi apa namanya IPSAS jadi kayak double gitu ya. Iya, kalau misalnya kan berarti IPSASnya diadopsi dengan cara yang berbeda gitu ya. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan sehingga kemudian terkait dengan standar akuntansi publik ini memang untuk yang non pemerintah ini memang tidak ada IPSAS ya, jadi tidak menggunakan IPSAS tapi tetap menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada. Nah, cuma memang pelaporannya itu kemudian dimodifikasi. Nah, kenapa itu menjadi tidak masalah? Ini mungkin bisa menjadi slide ini bisa menjadi bahan diskusi juga. Jadi pertama adalah jadi untuk public sector ini memang standarnya adalah IPSAS. Yang berikutnya adalah bahwa standar akuntansi pemerintah di dunia juga mengadopsi dari IPSAS juga. Ya, jadi kalau ditanyakan kenapa sih kok di Indonesia juga menganut pada IPSAS? Ya, karena memang secara umum gitu ya, negara-negara di dunia pun juga mengacu pada IPSAS gitu ya. Dan Badan Pemeriksa Keuangan juga directionnya itu jelas gitu ya, bahwa pada saat memberikan arahan penyusunan standarnya, mereka maunya standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia untuk pemerintahan itu adalah dasarnya adalah IPSAS juga gitu ya. Nah, tapi teman-teman ya, bagian yang nomor 6 ini teman-teman harus perhatikan betul ya, bahwa sebenarnya IPSAS ini bahan bakunya itu sebenarnya IFRS juga. Jadi bukan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita bicara terkait dengan standar akuntansi itu sebenarnya perbedaannya antara satu standar dengan standar lain itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya. Tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi ada perbedaan, tapi perbedaannya itu nggak sampai ibaratnya dari timur sampai barat, enggak gitu ya. Even kalau misalnya kita coba bedakan antara standar akuntansi pemerintahan dengan standar akuntansi privat misalnya, itu ada perbedaan, tapi perbedaannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. Bahkan ada beberapa ketentuan standar yang mungkin tidak ada bedanya sama sekali. Misalnya ketika kita ngomongin peristiwa setelah tanggal pelaporan. Itu kalau kita baca apa yang ada di dalam PSAK dengan apa yang ada di dalam PSAP, itu kayaknya yang diatur kayak gitu aja ya Bu, sama aja ya. Kita mengidentifikasinya ada namanya peristiwa penyesuai, peristiwa tidak penyesuai sama aja. Iya memang sama. Gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang memang ada berbeda. Misalnya terkait dengan pengaturan aset tetap, mungkin nggak persis sama. Kira-kira itu ya teman-teman ya. Karena tadi ya, jadi ini adalah hal yang teman-teman harus pahami bahwa sebenarnya IPSAS sendiri
itu bahan bakunya adalah IFRS. Makanya biasanya IPSAS itu selalu ada di belakangnya IFRS. Jadi biasanya IFRS-nya mempunyai standar baru dulu, baru kemudian IPSAS-nya ikutan, gitu ya. Jadi ketika di IPSAS-nya standar itu berubah, tahun berikutnya di IPSAS yang terkait dengan itu akan berubah juga, akan seperti itu ya. Karena IPSAS ini pada saat mengembangkan standar, mereka itu ada yang membuat standar khusus, ada juga yang melakukan modifikasi, ya. Jadi standar khususnya contohnya tadi terkait dengan pendapatan non pertukaran, terkait dengan apa namanya transfer misalnya, yang itu memang tidak ada ketentuannya di IFRS. Maka kemudian ada standar khusus yang dikembangkan oleh IPSAS. Kemudian modifikasi jika terdapat perbedaan konsep ataupun juga ada modifikasinya ini hanya semata-mata menyesuaikan istilah aja gitu ya. Misalnya laba rugi diganti dengan surplus defisit, misalnya seperti itu aja ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau Anda coba lihat, nah ini adalah IPSAS. Coba kalau Anda lihat ya standar-standar yang ada kan persis sama gitu ya. Jadi kalau toh misalnya ada yang berbeda itu memang yang benar-benar tadi spesifik untuk sektor publik. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya standarnya relatif sama ya. Oke. Nah, ini kalau yang saya kasih warna biru itu berarti sudah diganti ya dengan IPSAS yang baru gitu ya. Oke, ya. Jadi sama aja. Oh, ada pengaturan mengenai properti investasi sama ya. Yang namanya standar akuntansi mah yang diatur itu aja gitu ya. Nah, cuma mungkin ada beberapa standar yang mungkin spesifik ya. Misalnya presentation of budget information and financial statement. Ini nggak ada di IFRS ya. Ini benar-benar khusus gitu ya. Adanya di public sector. Ya, misalnya contoh terkait dengan impairment. Nanti dibagi menjadi dua. Ada impairment dari cash generating unit, ada impairment dari yang non cash generating unit gitu ya. Karena memang di sektor publik mungkin ada beberapa aset yang memang tidak menghasilkan ini ya, impairment of non cash generating unit. Jadi ada beberapa aset yang memang fungsinya bukan sebagai penghasil kas gitu ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oh, jadi sama aja ya Bu, sama. Nah, ini yang mungkin agak sedikit beda. Social benefit pasti nggak ada nih di IFRS. Nggak ada ya, nggak ada di IFRS ya. Oke, baik. Nah, selain IPSAS, mereka juga mengeluarkan namanya RPG, Recommended Practice Guideline ya. Jadi ini adalah pelengkap ya untuk standar pemerintahan. Ya, baik. Ini kalau laporan keuangannya Anda lihat sama juga ya, ada financial position, ada performance. Nah, mereka tidak menyebutnya laba rugi tapi menyebutnya financial performance gitu ya. Oke, ada cash flow, kemudian yang berikutnya ada informasi terkait dengan budget gitu ya. Yang berikutnya adalah informasi komparatif persis sama seperti apa yang ada di dalam PSAK 201 ya. Oke. Baik, sekarang kita akan coba masuk lebih detail lagi, yaitu terkait dengan EBNL. Oke. Tadi sudah saya jelaskan bahwa standar akuntansi sektor publik utamanya adalah untuk yang non-pemerintah, itu adalah menggunakan standar akuntansi keuangan, which is dalam hal ini adalah kita menggunakan PSAK maupun SAKIP, yang kemudian dimodifikasi dengan apa yang ada di 335 gitu ya. Sementara internasional ada IPSAS. Nah, jadi selalu saya katakan ya, saya jelaskan di sini bahwa 335 itu ada di bawah, yang ada di sini. Mohon dipahami ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jangan sampai Anda membuat satu statement bahwa pada saat saya menyusun laporan keuangan yayasan, saya menyusun laporan keuangannya itu mendasarkan pada ISAK 335. ISAK 335 tidak bisa dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Kenapa? Karena yang diatur tuh sedikit sekali, teman-teman. Yang diatur di dalam ISAK 335 itu adalah modifikasi dari apa yang diatur di dalam standar yang ada di atasnya. Jadi artinya apa? Menyusun laporan keuangan itu harus memilih pilar standar yang ada. Ya, mungkin teman-teman yang belum update gitu ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai pilar standar akuntansi keuangan. Jadi pilar standar akuntansi keuangan itu adalah pilihan standar apa yang akan dipakai pada saat menyusun laporan keuangan. Jadi pada saat menyusun laporan keuangan, entitas itu harus memilih selain entitas pemerintah ya. Kalau entitas pemerintah jelas standarnya apa menggunakan PSHP gitu ya. Tapi kalau entitasnya itu bukan entitas pemerintah, maka dia harus
entitas tanpa akuntabilitas publik. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi entitas itu dibagi menjadi dua. Mereka yang punya entitas dengan akuntabilitas publik atau EAP, mereka pilihan standarnya adalah pilar satu dan pilar 2 ya, atau mereka yang tanpa akuntabilitas publik. Pilihannya adalah pilar 3 dan pilar 4. Di mana sebenarnya pilar utamanya itu ada di 2 dan 3. Jadi kalau untuk EAP itu pilarnya adalah pilar 2. Mereka boleh menggunakan pilar satu kalau dia dual listing, gitu ya. Kalau mereka ada entitas etap, berarti pilihannya sebenarnya adalah pilar ketiga. Tapi kalau mau canggih menggunakan pilar dua, boleh nggak Bu? Boleh, gitu ya. Tetapi kalau mereka pakai pilar keempat, boleh nggak Bu? Pilar keempat ini hanya boleh dipakai untuk mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Jadi mereka tidak punya akuntabilitas publik, tapi pastikan dari sisi size, dari sisi ukuran, memang masuk definisi mikro, kecil, dan menengah. Kalau dia nggak masuk mikro, kecil, menengah, Bu, size-nya lebih besar dari itu, berarti dia harus menggunakan pilar nomor 3. Begitu, teman-teman. Nah, satu, 2, 3, 4 ini harus dipilih, teman-teman. Jadi kalau menyusun laporan keuangan itu, dasar standarnya itu harus jelas. Jadi kerangka standarnya itu saya mau pakai nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 tuh dipilih dulu. Gitu ya. Jadi nggak mungkin Anda itu nyusun laporan keuangan tanpa mengambil salah satu pilar ini dulu. Gitu ya. Nah, baru kemudian ketika dia adalah EBNL dimodifikasi dengan di sini. Misalnya 2 dan ya jadi artinya pilar kedua dan 335. Bisa Bu? Bisa. Atau misalnya kita menggunakan pilar ketiga, kemudian dimodifikasi dengan misalnya saya bekerja di sebuah yayasan. Yayasan saya nggak menggunakan pilar 2. Mereka menggunakan pilar 3. Kemudian laporan keuangannya dimodifikasi dengan 335. Bisa. Gitu ya. Nah, satu lagi Bu, boleh nggak menggunakan pilar 4? Sebenarnya eh, lebih diarahkan untuk yang punya akuntabilitas publik ini, ya karena namanya entitas publik itu kan berarti quote by quote punya akuntabilitas publik ya. Sebenarnya pilihannya tuh idealnya adalah 2 atau 3 gitu ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya 4 itu tidak disarankan. Cuma kalau saya berpendapat sebenarnya nggak ada ketentuan mengharuskan seperti itu. Karena saya bisa kebayang sih kalau misalnya dia itu hanya yayasan tadi misalnya yayasan pendidikan yang mungkin omsetnya itu masih juga ratusan juta misalnya dalam 1 tahun misalnya menurut saya sih mungkin menggunakan apa namanya SAK EMKM itu lebih baik lah gitu ya daripada tidak sama sekali mereka justru laporan keuangan gitu ya. Jadi menurut saya sih saya masih mentolerir mereka bisa menggunakan SAK EMKM ya untuk yayasan-yayasan kecil ya mungkin dengan omset ya nggak sampai 10-an miliar misalnya gitu ya atau bahkan masih belum M misalnya gitu ya ini boleh menggunakan yang SHKMKM, kemudian memodifikasi laporan keuangannya dengan 335. Jadi ingat ya, 335 itu ininya adalah bicara terkait dengan modifikasi. Modifikasinya apa? Pertama adalah nama, yang kedua adalah komponennya. Tapi dia tetap harus memperhatikan apa yang ada di dalam standar atasnya. Jadi nggak boleh nyusun laporan keuangan itu bebas. Mohon itu dicatat. Ya, jadi nyusun laporan keuangan tetap harus menggunakan pilar standar. Ya, baru kemudian kalau dia adalah EBNL, barulah mereka memodifikasi laporan keuangannya dengan 335. Jadi, isi ISAK 335 itu isinya adalah isi ketentuan mengenai modifikasi, bukan pengaturan khusus terkait dengan laporannya itu seperti apa nggak ada. Ya, kalau tuh ada di lampiran itu lebih ke arah ilustrasi. Jadi bukan bagian dari standar. Gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya ada satu pilar yang sebelah kiri adalah syariah. Kalau syariah itu apa? Syariah ini adalah standar akuntansi yang mengatur mengenai entitas syariah itu sendiri. Jadi ada mungkin beberapa entitas yang bercirikan syariah sehingga mereka menyusun laporan keuangan juga lebih kompleks karena ada tambahan laporannya selain laporan keuangan utama. Kemudian ada juga pengaturan terkait dengan transaksi khusus, misalnya ada transaksi mudoroboh, murabahah, dan seterusnya. Ini pun sama teman-teman ya, standar akuntansi syariah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi standar akuntansi syariah praktiknya di Indonesia harus digunakan dengan menggabungkannya dengan pilar standar. Jadi contoh misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Dia masuk ke dalam pilar kedua. Kenapa? Karena dia punya akuntabilitas publik. Karena dia bentuknya adalah bank.
gitu ya. Jadi bank itu udah pasti masuk ke dalam pilar kedua, kecuali BPR. Karena BPR masuknya pilar ketiga gitu ya. Jadi bank yang ada surat sakti dari Bank Indonesia sehingga dia harus menggunakan pilar ketiga gitu ya. Oke. Nah, artinya apa? Karena BSI adalah punya akuntabilitas publik, berarti dia akan menggunakan pilar 2. Mereka punya aset tetap, mereka punya kas, mereka punya piutang dan seterusnya. Ketentuannya itu harus ngikutin ketentuan yang ada di dalam PSAK. Mereka punya pegawai, berarti ada imbalan kerja dan seterusnya. Gitu ya. Nah, baru kemudian nanti ketika dia bertemu dengan transaksi syariah, dia menggunakan standar akuntansi syariah. Gitu teman-teman, jadi nggak bisa dilepas gitu ya, nggak bisa dilepas nih. Jadi tolong dipastikan banget bahwa pilar standar ini harus dipilih salah satu. Oke, baik. Sekarang kita mulai masuk ke berikutnya. Oke. Nah, tadi ada yang mendiskusikan di chat gitu ya, bertanya Bu, nomor standarnya itu sebenarnya 35 atau 335. Jadi apa namanya? Sekarang ini standar akuntansi digitnya itu ada 3. Jadi nggak ada lagi standar akuntansi yang digitnya 2. Kalau misalnya saya ada, itu mungkin saya salah ketik aja ya. IAS gitu ya. Kemudian kode belakangnya itu adalah kode apa kode IFRS dan kode IAS-nya. Contoh misalnya terkait dengan sewa. Ya, sewa itu IFRS 16, maka kita menjadi PSAK 116. Gitu ya. Misalnya nanti ada PSAK baru misalnya penyajian laporan keuangan, itu adalah IFRS 18, nanti akan menjadi PSAK 118. Nah, tapi nanti misalnya ada terkait dengan inventory, itu ada IAS 2. Nanti akan menjadi PSAK 202. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi nomor PSAK sekarang sudah menjadi 3 digit. Ya, jadi kode 1 adalah kode IFRS reference, kode 2 adalah IAS reference, kode 3 apa, Bu? Kode 3 adalah standar akuntansi yang dibuat sendiri, standar lokal yang dibuat oleh DSAK, jadi nggak ada rujukan IFRS dan IAS. Kode 4, Bu, kode 4 adalah standar syariah. Oke ya, teman-teman paham ya? Oke, jadi ini, ya jadi artinya kalau saya nih Bu, yayasan, atau saya adalah universitas, saya ingin menyusun laporan keuangan, saya maunya pakai pilar kedua, ya silahkan pakai ini. Baru nanti kita modifikasi dengan 335. Nanti saya akan jelaskan modifikasinya. Oke, baik. Nah, ini kalau Anda menggunakan yang pilar ketiga, standar akuntansi untuk entitas privat. Ini pun juga baru, ini standarnya ya, baru berlaku di tahun 2025 ini. Ya, jadi banyak perusahaan juga lagi berbenah untuk bisa menerapkan standar ini dari yang sebelumnya namanya SAK etap gitu ya, sekarang menjadi SAK EP gitu ya. Saya nggak tayangkan SAK etapnya karena sudah nggak dipakai lagi gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah tadi saya jelaskan untuk yang EMKM, nah ini adalah standarnya lebih sedikit. Jadi kalau Anda lihat sama sama juga ya Bu, kalau kita lihat komponen-komponennya sama, iya. Jadi kalau di PSAK itu pengaturannya mungkin lebih banyak dan lebih komprehensif. Di EP ada beberapa yang tidak diatur. Kemudian di SAK MKM ada banyak lagi dari yang ada di EP nggak diatur di dalam MKM. Jadi gitu. Jadi bentuknya lebih ke arah dari pilar 1, 2, 3, 4 itu memang ada penyederhanaan, penyederhanaan, penyederhanaan ya, sehingga basisnya itu sebenarnya sama nih teman-teman ya. Oke gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya memang pilar yang lebih kecil itu memang dia lebih komprehensif standarnya. Gitu ya. Mohon dicatat. Jadi nyusun laporan keuangan entitas berorientasi non laba tetap harus menggunakan pilar standar dan pilihannya adalah bisa pilar 2, pilar ketiga dan pilar keempat. Pilar 1 nggak boleh karena dia IFRS ya. Oke. Baik, sekarang kita baru masuk nih 35. Oke. Kok jadi sedikit Bu materinya? Karena memang isinya cuma 4 paragraf. Jadi saya bingung juga kalau mau jelasinnya panjang lebar ya. Oke. Baik, jadi mungkin perlu diingat. Jadi sebelum ada ISAK 35 dulu ada namanya PSAK 45. Jadi mohon dicatat ya teman-teman, PSAK 45 ini sudah nggak dipakai lagi. Ya sudah lama nggak dipakai. Ya, jadi nggak boleh lagi kita berorientasi dan menggunakan PSAK. Jadi walaupun Anda ketemu nih organisasi nirlaba ketemu PSAK 45, jangan, ini jangan dipakai ya. Oke.
Jadi tolong dipastikan bahwa PSAK 45 itu sendiri sebenarnya ini sudah tidak berlaku sejak 1 Januari 2020 dan sebenarnya referensi daripada PSAK 45 itu bukan dari IFRS tapi dia menggunakan dari SFAS. SFAS itu adalah Statement of Financial Accounting Standard. Dia adalah standar yang berbasis di US ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada SFAS 117 Financial Statement for Not for Profit Organization. Kemudian ada SFAS 116 yaitu Accounting for Contribution Received and Contribution Made. Nah, ini yang sebenarnya kita belum adopsi di Indonesia ya. Nah, ini ya teman-teman dan sama ya. PSAK 45 itu sebenarnya sama seperti halnya ISAK 335. Jadi dia sebenarnya hanya menjelaskan mengenai pelaporan. Nah, cuma balik lagi, kadang ada yang salah ngerti. Jadi dianggapnya kalau udah organisasinya apa namanya nirlaba pakainya cuma PSAK 45 ada enggak gitu ya. Jadi tetap di sini. Jadi harus diterapkan bersamaan dengan PSAK maupun SAK etap. Sebenarnya waktu itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih banyak juga bicaranya adalah masalah modifikasi laporan sebenarnya. Jadi tidak mengatur semuanya. Kenapa? Karena di dalam PSAK 45 juga tidak ada pengaturan aset tetap, tidak ada pengaturan inventory, nggak ada gitu ya. Jadi mereka isinya hanya terkait dengan pelaporan. Iya, oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke ISAK 35. Jadi kalau kita, sorry, ISAK 335, mohon maaf, kadang saya juga masih nyebutnya 35 gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ISAK 335, dia bentuknya interpretasi. Jadi biasanya memang pasti nggak panjang gitu ya. Nah, referensi yang digunakan apa? Yang namanya interpretasi itu biasanya menjelaskan lebih lanjut dari apa yang ada di dalam standar. Jadi yang menjadi yang diinterpretasikan sebenarnya dari ISAK 335 itu adalah PSAK 1. Di mana PSAK, mohon maaf nih aku juga salah nulis ya teman-teman, kadang suka ngomongnya masih satu. Mau nanti diganti ya, harusnya bukan PSAK 1, tapi yang benar adalah PSAK 201. Ya, mohon maaf nih kadang suka masih lupa gitu ya memodifikasinya ya. Jadi PSAK 201 yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, latar belakangnya apa? Jadi latar belakangnya adalah bahwa sebenarnya PSAK 201 ini sebenarnya menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas berorientasi laba. Misalnya bicara terkait dengan pengguna laporan keuangan gitu ya, ada kreditor, kemudian ada investor, itu memang sound up itu adalah perusahaan bisnis gitu ya, orientasinya adalah orientasi laba gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian PSAK ini mau dipakai untuk entitas yang berorientasi non-laba, itu perlu ada penyesuaian. Nggak bisa langsung as it is memakai itu. Jadi itu salah satu. Yang kedua, bahwa sebenarnya apa yang diatur di dalam 201 itu telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas aktivitas non-laba. Artinya, kalau 201 itu mau dipakai untuk apa namanya entitas non-laba itu sebenarnya juga bisa gitu ya. Cuma yang membedakannya adalah tadi belum ada penyesuaian yang khusus untuk mereka yang non-laba ya. PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, nggak ada sama sekali. Ya, karena memang tadi sebenarnya dedicated 201 ini adalah tujuannya untuk laporan keuangan entitas yang berorientasinya laba. Nah, sementara kita tahu bahwa entitas non-laba ini kan sebenarnya ada perbedaan. Tadi ya dari sisi ownership, kemudian juga dari perolehan dana, dan juga dari sisi apa tadi masalah pembayaran. Jadi artinya pendapatan mereka itu kan banyak juga pendapatan yang sifatnya tidak ada, tidak sebanding ya antara barang dan jasa yang diberikan dengan imbalan yang diterima. Nah, sehingga di sini kan ada beberapa kekhususan di situ. Nah, sehingga di sini perlulah apa yang diterbitkannya ISAK 335. Jadi di mana di sini ruang lingkupnya adalah berlaku untuk entitas misalnya clear gitu ya. Tetapi ketika bentuknya PT misalnya gitu agak susah saya untuk mengatakan. Misalnya ketika ada PT yang berorientasi non-laba. Iya ada PT ya, tapi berorientasi non-laba ya. Tapi kalau PT itu berorientasi non-laba kan tetap ada ownership ya. Nah itu yang kadang-kadang suka saya merasa membuat justifikasinya tuh agak agak kurang clear gitu ya. Karena kalau misalnya ada PT kan ownership-nya itu kan tetap terbagi dalam saham-saham gitu ya. Kalau itu saham-saham
ya berarti kan mestinya dia apa bisa memang murni dia berorientasi non-laba. Nah, itu yang seringkali menjadi pertanyaan gitu. Walaupun memang tadi dikatakan bahwa berlaku untuk entitas berorientasi non-laba terlepas bentuk badan hukumnya, tapi terkadang gitu ya, ada bentuk-bentuk badan hukum tertentu yang kayaknya memang itu lebih identik dengan entitas berorientasi laba. Jadi ketika kemudian dia menjadi berorientasi non laba itu kadang suka menimbulkan pertanyaan, benar nggak berorientasi non laba itu? Ya, ya. Oke, yang berikutnya juga berlaku untuk etap atau EP ya maksudnya ini teman-teman ya. Jadi etap itu istilah, maksudnya etap itu bahasa umum, entitas tanpa akuntabilitas publik maksudnya seperti itu ya. Jadi artinya yang mereka menggunakan pilar ke tiga maupun kedua ya. Diterapkan khusus untuk penyajian, tolong dicatat ya teman-teman. Ini tidak mengatur keseluruhan akuntansi, tidak mengatur mengenai komponen-komponen laporan keuangan. Mereka hanya bicara terkait dengan penyajian laporan keuangan. Tolong dicatat ya. Jadi hanya bicara penyajian laporan keuangan. Dan itu pun yang diatur hanyalah modifikasinya. Oke. Nah, permasalahannya adalah interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non-laba membuat penyesuaian. Yang ini diatur di dalam paragraf 8. Penyesuaiannya apa? Pertama adalah penyesuaian dari deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu. Jadi nama nih, ya misalnya yang pasti itu ya, misalnya mereka tidak menggunakan istilah ekuitas karena memang tidak ada ownership di dalam entitas berorientasi non-laba. Maka mereka mengganti, yang umumnya mereka mengganti istilah ekuitas itu dengan aset neto. Yang berikutnya adalah deskripsi dari laporan keuangan. Biasanya mereka tidak menyebutnya laporan laba rugi. Ya, kenapa? Ya namanya berorientasi non-laba, masa namanya laporannya laba rugi gitu ya. Nah, ini nanti ada kemudian banyak ya, ada yang mereka kemudian menyusun laporan keuangannya sesuai dengan lampiran. Jadi ISAK 335 ini dilengkapi dengan lampiran contoh laporan keuangan, ilustrasi laporan keuangan, tapi dijelaskan bahwa ilustrasi ini bukan bagian dari standar. Benar-benar cuma ilustrasi. Ya, oke, baik. Nah, ini isinya. Jadi kalau ditanyakan 335 itu apa? Ya ini aja nih pengaturan umumnya nih. Ya, yang terkandung di dalam tadi ada paragraf 8 gitu. Mereka boleh melakukan modifikasi. Modifikasinya apa? Itu diatur di dalam 9, 10, 11, 12. Pertama adalah untuk paragraf 9 mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba disusun dengan memperhatikan persyaratan struktur persyaratan minimal dalam PSAK 1. Maksudnya apa, Bu? Ya, waktu nyusun laporan keuangan kita tetap harus memperhatikan PSAK. Mohon maaf ya, ini teman-teman 201 maksudnya ya. Oke, nomor barunya udah 201. Oke. Yang berikutnya adalah entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos. Sekarang kita ngomongin posnya boleh dirubah. Misal, sumber daya berdasarkan sifat, yaitu berdasarkan pembatasan, tidak pembatasan. Mereka punya namanya aset neto. Aset netonya kemudian dibagi lagi. Ada aset neto dengan pembatasan, tanpa pembatasan. Pembatasannya dibagi lagi. Ada pembatasan temporer, ada pembatasan permanen. Monggo aja silakan, tapi itu nggak wajib loh. Gitu ya, oke. Berikutnya, entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangannya. Misal judul, mereka tidak menggunakan laporan perubahan ekuitas, tapi mereka menggunakan judul laporan perubahan aset neto. Mereka tidak menggunakan judul laporan laba rugi, tapi mereka menggunakan judul laporan aktivitas, atau mereka menggunakan judul laporan operasional, atau laporan penghasilan komprehensif. Monggo aja, gitu ya. Entitas berorientasi non-laba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan. Kayak gini doang nih teman-teman nih, isi daripada ISAK 335. Gimana Anda bisa menyusun laporan keuangan hanya mendasarkan ini? Kan nggak bisa. Jadi artinya pilar standar itu tetap harus dipakai gitu ya, baru kemudian Anda melakukan modifikasi ini gitu ya. Artinya kalau Anda nggak menggunakan pilar standar, gimana Anda ngerti apa itu aset tetap gitu, apa itu imbalan kerja gitu ya. Pengaturannya nggak ada ya. Anda punya piutang, gimana treatment terkait dengan piutang? Nggak bisa gitu ya, karena memang sebenarnya ISAK 335 ini isinya hanyalah bicara terkait dengan bagaimana kita memodifikasi laporan keuangan yang sudah kita susun berdasarkan 201 ya
supaya lebih tepat gitu ya merepresentasikan untuk entitas berorientasi non-laba. Ya mudah-mudahan dari sini clear nih teman-teman, nggak salah persepsi. Nyusun laporan keuangan itu tetap harus ngambil salah satu pilar gitu ya. Nah khusus untuk EBNL berarti boleh pilar kedua, pilar ketiga, pilar keempat. Disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan akuntabilitasnya. Jadi kalau misalnya Anda punya yayasan yang banyak kerjasama dengan luar negeri, ya exposure-nya nasional dan seterusnya ya mungkin Anda menggunakan pilar kedua misalnya gitu ya. Tapi kalau perusahaan Anda hanya lokal, misalnya mungkin Anda menggunakan pilar ketiga. Kalau entitasnya kecil sekali, boleh Anda menggunakan pilar keempat. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini jadi ini sebenarnya sudah standarnya sudah lama gitu ya. Oke ya, sudah dari 1 Januari 2020. Baik, baik. Nah ini adalah beberapa dasar kesimpulan yang ada gitu ya. Jadi ini kenapa sih kok kemudian mempertahankan, menyusun, dan kemudian menyusun ISAK 335 dan termasuk juga mengganti PSAK 45. Ya karena memang sebenarnya PSAK 45 tadi kan referensinya bukan dari apa namanya bukan dari IFRS gitu ya. Kalau itu ada di dalam body standard tuh kayaknya kayak seperti apa gitu ya. Nanti bisa dibahas kemudian nanti dibaca lebih detail terkait dengan dasar kesimpulan. Oke, baik. Nah, tadi saya jelaskan ya teman-teman ya terkait dengan eh, komponen laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh ilustrasi, tapi dijelaskan di dalam SAK di dalam ISAK 335, ilustrasi ini bukan merupakan bagian dari standar. Ya, jadi artinya ya cuma contoh aja gitu ya. Nah, di dalam contoh ini memang menyebutkannya bukan neraca, memang laporan posisi keuangan gitu ya, supaya ini konsisten juga dengan apa yang ada di dalam PSAK 201. Yang berikutnya mereka tidak menyebutnya laporan laba rugi, tapi menyebutnya adalah laporan penghasilan komprehensif. Ya, jadi sebenarnya laporan penghasilan komprehensif itu berarti di dalamnya sudah ada surplus defisit pada periode berjalan, kemudian ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Ya, karena di dalam EBNL pun kalau Anda menggunakan pilar 2 maupun pilar ketiga, itu ada yang namanya penghasilan komprehensif lain. Ya, kemudian tidak ada laporan perubahan ekuitas, tapi menyebutnya adalah laporan perubahan aset neto. Ya, jadi ini adalah dua laporan keuangan yang dimodifikasi yang ada di dalam ilustrasi 335. Oke, nah untuk laporannya sendiri sebenarnya untuk komponennya itu biasanya perubahannya ada di sini ya terkait dengan aset netonya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini mereka tidak menyebutkan ekuitas tapi mereka menyebutnya aset neto. Dan terkait dengan aset neto ini seringkali dibagi menjadi tadi, apakah aset netonya ini ada pembatasan atau tidak. Misalnya contoh, misalnya ada satu entitas yayasan, kemudian mereka mendapatkan sumbangan dari lembaga donor tertentu gitu ya. Misalnya dapetin dana, misalnya berapa, taruhlah 100 miliar. Nah, tapi 100 miliar ini dedicated untuk dana untuk program atau kegiatan tertentu. Maka itu akan menjadi bagian dari aset neto dengan pembatasan. Nah, untuk pembatasan itu pun bisa menjadi dua, gitu ya. Kalau pembatasannya itu selamanya, itu dia sebutnya adalah aset neto dengan pembatasan permanen. Itu contohnya biaya yang banyak punya itu lembaga pendidikan. Mereka punya namanya dana abadi atau dana escrow, gitu ya. Di mana atau juga mereka punya kayak dana wakaf gitu ya. Jadi dana mungkin ada depositonya orang diwakafkan yang hanya boleh dinikmati hasilnya, dananya nggak boleh diapa-apain, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah nanti disebutnya adalah dana aset neto dengan pembatasan permanen. Gitu ya. Sementara untuk sisanya nanti yang temporer itu tadi. Contohnya kalau dia hanya dibatasi untuk kegiatan tertentu, mereka hanya punya kegiatan tertentu aja, begitu kegiatannya selesai, dananya itu boleh dipakai. Sisanya boleh dipakai untuk kegiatan lain. Nah, itu berarti nanti akan ada pembatasan, tapi pembatasannya sifatnya temporer. Ada begitu ya? Ada pakai pembatas atau tidak. Ada juga yang, Bu, ada nggak, Bu? Misalnya entitas yayasan yang aset netonya cuma aset neto aja. Ya bisa aja. Ya, jadi tolong dipahami ya. Ada pembatas tanpa pembatas, pembatas temporer, permanen dan seterusnya itu tergantung dari bagaimana karakteristik dana yang dikelola. Gitu ya. Jadi kalau dana yang dikelolanya memang tidak ada pembatasan, berarti semuanya menjadi tanpa pembatasan. Gitu ya. Tetapi kalau memang ada pembatasan yang sifatnya temporer, silakan aja. Ada pembatasan. Atau yang tadi, pembatasan kami itu ada dua jenis. Yang monggo aja D3 gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak usah dipaksain.
Ya, artinya kalau memang tidak ada pembatasan sama sekali ya udah. Misalnya contoh misalnya terkait dengan LAS ya, lembaga amil zakat misalnya. Nah, kalau dana zakat itu kan peruntukannya khusus misalnya. Nah, mereka kadang memasukkan untuk dana zakat itu dengan pembatasan. Kenapa? Karena dana zakat itu nggak bisa sembarangan dipakai. Ya, mereka itu peruntukannya udah jelas gitu ya. Nah, sehingga selama dia menjadi apa dana zakat dalam satu periode tersebut, ya mereka menjadi sesuatu yang sifatnya restricted. Jadi nggak bisa dia digabung dengan dana yang lain. Ya, karena peruntukannya hanya untuk misalnya 8 asnaf misalnya gitu ya. Kalau terkait dengan dana zakat. Itu contoh misalnya seperti itu. Ya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak wajib. Nah, kalau kita lihat dari contoh laporan posisi keuangan ini, sebenarnya yang istimewa di dalam ISAK 335 ini adalah, jadi tadi ada aset neto, itu tadi ada pembatasan gitu ya. Terus kemudian ya tadi ada penghasilan komprehensif lain. Nah ini penghasilan komprehensif lain ini bisa dimasukkan ke salah satu sesuai dengan nature-nya, atau bisa juga mereka di apa jadi untuk apa namanya penghasilan komprehensif lainnya itu tidak diklasifikasikan juga bisa. Nah ini cuma model aja. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang di sini dijelaskan ada komponen dari penghasilan komprehensif lain, sementara di sini penghasilan komprehensif lainnya mungkin nanti akan dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan, jadi tidak terlihat di dalam aset netonya, yaitu yang membedakan. Yang berikutnya kalau kita bicara terkait dengan laporan penghasilan komprehensif itu biasanya ada dua cara. Cara yang pertama adalah seperti ini, atas bawah. Jadi misalnya ini di atas ini yang tanpa pembatasan, yang di bagian bawah itu adalah yang dengan pembatasan, dan bisa terjadi interaksi teman-teman ya. Jadi dari yang dengan pembatasan ini yang kemudian kita transfer menjadi, jadi artinya dana yang ada pembatasan itu bisa ketika pembatasannya selesai itu bisa ditransfer ke yang menjadi tanpa pembatasan. Itu memungkinkan terjadi seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah model seperti ini ya, pakai kolom gitu ya. Jadi yang sebelah kiri adalah tanpa pembatasan, yang sebelah kanan itu dengan pembatasan baru nilai totalnya dan diurai dari masing-masing. Nah, itu adalah style cara menyusun laporan keuangannya. Baik, yang berikutnya ini untuk laporan perubahan aset neto. Nanti di sini bisa kelihatan jelas bagaimana interaksi antar aset neto tadi. Jadi aset neto ini kita bagi menjadi dua, yaitu aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Tapi balik lagi ya, tidak harus wajib. Ya, kalau misalnya tidak ada pembatasan ya udah cukup aset neto saja gitu ya, nggak usah ada pembatasan. Saya dulu pernah di OJK ya, mereka punyanya cuma aset neto aja, nggak perlu ada pembatasan A, B, C, D gitu ya, karena memang tidak ada pembatasan. Iya. Oke, yang berikutnya untuk laporan Aroska sama, jadi laporan Aroska terbagi menjadi tiga, operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, khusus untuk pendanaan ini terkait dengan dana yang digunakan, jadi di sini aktivitas pendanaan ini bisa juga berasal dari penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dana abadi dan juga investasi pembangunan. Ini menjadi bagian dari aktivitas pendanaan, jadi tidak masuk ke dalam aktivitas operasi. Kalau ada benar-benar pendanaan yang spesifik ya untuk endowment fund maupun untuk investasi, itu menjadi bagian dari aktivitas pendanaan. Jadi bukan menjadi bagian dari aktivitas operasi. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini untuk catatannya. Oke, tadi saya mau menjelaskan di bagian akhir ini saya akan mencoba untuk melihat contoh laporan keuangan ini, saya mencoba untuk mencari yang paling update. Ini kebetulan saya peroleh. Biasanya dulu saya carinya di slide sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman nyari di blog saya itu ada yang saya contohnya pakai UI dan ITB gitu ya. Kalau ini saya carinya UI dan UGM nih, saya cari UGM-nya nggak ketemu. Jadi saya carinya nih UI dan ITB. Jadi menurut saya menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Jadi di dalam opini auditnya mereka tidak menyebutkan penggunaan daripada ISAK 335. Mereka hanya menyebutkannya umum, laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini statementnya umum. Ya, jadi tidak menjelaskan secara spesifik ISAK 335-nya. Baru kemudian di dalam dasar penyusunan laporan keuangan, mereka menjelaskan ya, laporan keuangan konsolidasian. Jadi di sini ada di sini, ya. Ya.
telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang bentuk penyajiannya mengacu pada interpretasi. Jadi jelaskan ya bahwa mereka menggunakan modifikasi yang ada di dalam ISAK 335 ya. Nah, ini yang ada di laporan keuangan teman-teman ITB ya. Dan kalau Anda lihat di sini sama, jadi bunyi laporannya adalah laporan posisi keuangan. Ini kebetulan laporan keuangannya konsolidasi karena ITB juga punya anak-anak perusahaan yang cukup banyak. Dan sama, kalau kita lihat di sini, mereka punya aset neto. Ya, aset netonya ada yang tidak terikat, ada aset netonya yang terikat temporer, ada yang terikat permanen. Oke. Kemudian ada aset neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan ada yang untuk non pengendali. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah di sini kenapa ada non pengendali? Karena memang ITB laporan keuangannya konsol. Gitu ya. Makanya kenapa di sini ada entitas pengendali. Nah, ini kalau Anda lihat nanti agak sedikit modifikasinya agak sedikit berbeda dengan apa yang ada di UI gitu ya. Ya, jadi di sini kalau Anda lihat di sini ada kepentingan non pengendali. Kenapa? Karena ITB punya anak perusahaan gitu ya. Dan anak perusahaannya itu nggak semua dimiliki oleh ITB semua. Jadi ada juga pihak lain sehingga di sini ada kepentingan non pengendali. Jadi kepentingan non pengendali itu adalah pemilik lain gitu ya. Jadi yang memiliki beberapa entitas yang ada di bawahnya ITB. Jadi mungkin ada beberapa anak perusahaan di bawah ITB. Nah, ini kepentingan non pengendali itu mencerminkan pemilik yang selain ITB gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menarik ini adalah terkait dengan laporan, mohon maaf ya tulisannya kecil-kecil gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Jadi ini adalah laporan penghasilan komprehensifnya. Jadi kalau Anda lihat di sini untuk pendapatannya mereka bagi menjadi pendapatan pendidikan, kemudian pendapatan dari penelitian, kerjasama pendidikan dan pengabdian dan kemitraan itu kayaknya jumlahnya lebih besar gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada sumbangan beasiswa, kemudian ada bantuan dana pendidikan. Nah, kalau nggak salah bantuan dana pendidikan ini adalah dana yang diterima dari pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bantuan dana pendidikan ini ada yang masuk ke dalam tidak terikat, ada yang masuk ke dalam terikat temporer. Yang berikutnya ada dana abadi. Nah, ini dana abadi ini yang masuk ke dalam dana terikat permanen. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini hasil investasi portfolio sama dana abadi. Ini yang masuk di sini, masuk ke dalam terikat permanen. Ya, dan ini mereka punya escrow fund yang nanti akan membentuk kalau di aset ini nanti adanya di mana ya? Mungkin ada di investasi ya teman-teman ya. Oke, mungkin nanti kita bisa, tapi nggak bisa dilihat ya. Ya sebenarnya mereka adanya di dana escrow-nya sebenarnya gitu ya. Oke, jadi ini karena ini ada dana terikat permanennya kan sebenarnya ini cukup besar ya. Jumlahnya ada 1 triliun sekian gitu ya. Nah ini nanti akan kelihatan sebenarnya bentuknya itu ada apa aja bentuknya gitu ya. Oke. Baik. Nah, itu teman-teman, ini contoh. Nah, ini untuk laporan perubahan aset netonya yang tidak terikat, kemudian yang terikat temporer, yang terikat permanen, yang tadi banyakkan adalah dari dana escrow. Jadi penambahannya itu tadi ada tambahan daripada dana escrow dan juga dari hasil investasi portfolionya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke baik. Nah, ini adalah laporan keuangan UI. Nah, yang menarik di laporan keuangan UI itu adalah sama auditnya menjelaskan bahwa dia adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Cuma saya lihat di dalam kebijakan akuntansinya mereka sama sekali tidak menyebut 335 gitu ya. Jadi sama sekali. Nah, pertanyaannya apakah salah ya? Sebenarnya nggak salah juga sih gitu ya. Tapi mereka tidak secara spesifik menyebut adanya penggunaan daripada modifikasi di 335. Yang pertama. Yang berikutnya untuk laporan posisi keuangannya mirip. Nah, cuma mereka kalau di ITB tadi kan kita nggak bisa ngelihat ya dana abadinya berapa gitu ya. Kalau ini kelihatan ya, jadi ada dana abadinya. Mereka pisahkan sendiri. Ya, oke. Saya agak-agak nanti saya coba baca lagi nih. Agak kurios juga saya karena dana abadinya mereka tuh sebenarnya cukup besar, tapi tadi nggak kelihatan. Kalau di UI kelihatan dana abadinya berapa itu kelihatan nilainya berapa. Terus yang berikutnya adalah universitas kita tuh kaya-kaya teman-teman kalau Anda lihat dia kasnya tuh rata-rata mereka jumlah kasnya triliunan ini sama juga UI kasnya ada 2 triliun gede juga. Oke, nah ini adalah liabilitasnya sama mereka untuk aset netonya itu terbagi menjadi 3. Jadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, aset neto terikat permanen.
gitu ya. Jadi sama ada 4 kategori di sini gitu ya. Oke, untuk pendapatannya sama juga ya ini ada. Nah, cuma kalau kita lihat sama-sama universitas, sama-sama PTNBH, tapi mereka ternyata mengkategorikan pendapatannya itu berbeda-beda. Ini salah nggak Bu? Ya, menurut saya sih nggak salah gitu kan masing-masing entitas kan punya kebijakan sendiri-sendiri dan itu sebenarnya tidak diatur di dalam standar secara spesifik. Ya kalau tadi kalau di ITB kan menjelaskan ada pendapatan dari pendidikan, kemudian kegiatan kerjasama, penelitian dan seterusnya itu di nomor 2 gitu ya. Nah kalau di UI mereka menyebutkannya ada dana pendapatan dari operasional, ini mungkin dari yang SPP gitu ya. Kemudian ada dari BPP PTN, APBN, BPPN dan seterusnya. Ini adalah yang dana dari APBN. Nah, cuma yang menariknya di UI memasukkan itu menjadi bagian dari dana tidak terikat, gitu ya. Kalau ITB tadi sebagian, gitu ya. Ada sebagian masuk dana terikat, ada sebagian masuk yang tidak terikat. Ini menarik nih, gitu ya. Dua institusi sama-sama terima dana dari APBN, tapi di dalam treatment apa namanya accountingnya mereka ternyata membedakan gitu ya mana yang menjadi terikat dan tidak terikat itu dengan definisi yang berbeda. Menurut saya itu sesuatu yang menurut saya menarik gitu ya. Dengan UGM juga sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau UI ini memang menyebutkan dana APBN itu menjadi bagian dari dana yang tidak terikat gitu ya, sementara beberapa institusi ada yang menyebutkan bagian dari APBN itu akan masuk menjadi dana yang terikat temporer. Nah, ini sebenarnya tergantung dari bagaimana accounting policy mereka dibangun, menyebutkan keterikatannya itu sampai pada level mana. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk karena ini waktunya tinggal sedikit, mungkin saya langsung saja saya ke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ya. Di bagian belakang itu ada beberapa isu, nanti silakan aja kalau misalnya mau mencoba untuk korek-korek, itu adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul pada saat saya mengajar beberapa pelatihan ya. Itu udah saya sarankan di sana termasuk jawabannya seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Sufia. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak untuk kita tengok kalau misalnya ada beberapa pertanyaan. Iya, baik Ibu. Sebelum sesi tanya jawab, izin ini ada beberapa mahasiswa yang sudah chat untuk meminta materi Ibu. Apa Oh, boleh, diizinkan boleh. untuk di-share? Oh, dengan senang hati silakan. Saya tadi lupa memasukkan ke itu. Dengan senang hati mau nggak silakan. Oh Iya, iya, baik. Terima kasih iya. Ibu. Mm-mm. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada banyak yang chat, Bu. Baik. Saya bacakan saja ya, Bu. Ini Yang mana ada dulu nih? Muhammad Aryuda Silva. Assalamualaikum, selamat sore. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aryuda, mahasiswa UT dari Prodi S1 Akuntansi. Ingin bertanya terkait konteks penyajian laporan keuangan menurut ISAK 335, bagaimana entitas harus mengungkapkan restriksi penggunaan aset bersih atau net asset with restriction yang diterima dari donatur, terutama jika restriksi tersebut bersifat jangka panjang, seperti kewajiban penggunaan dana hanya untuk pembangunan fasilitas pendidikan dalam 5 tahun ke depan. Itu Ibu pertanyaannya. Oke, baik. Jadi untuk yang model seperti ini, saya pikir nanti di dalam kebijakan akuntansinya harus disebutkan, gitu ya. Jadi artinya model restriksinya seperti apa? Kalau kita lihat tadi di contoh kita, itu mereka kan membagi menjadi dua. Jadi restriksi yang sifatnya temporer sama restriksi yang sifatnya permanen. Kalau yang permanen itu memang restriksi yang memang bakalan nggak akan dilepas-lepas. Ini biasanya yang sangat sering muncul itu yang tadi dana wakaf atau dana escrow misalnya ya, dana abadi itu biasanya masuk ke dalam restriksi yang sifatnya permanen. Tapi kalau restriksinya tadi sifatnya hanya untuk dia direstriksi selama jangka waktu periode tertentu selama proses pembangunan, ini disebutnya sebagai restriksi yang sifatnya temporer. Jadi dia direstriksi selama pembangunan, begitu pembangunannya selesai, maka restriksinya akan berakhir dan dia akan dipindahkan menjadi dana yang tidak terikat. Dan itu semuanya itu nanti cukup dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi mereka. Itu kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari mahasiswa atas nama Raihan. Adanya sistem dalam akuntansi keuangan publik berperan aktif dalam pengelolaan keuangan. Apa kendala atau masalah dalam penanganan keuangan publik dalam organisasi non-laba yang berupa laporan keuangan dan tantangannya di sektor terdekat atau lingkungan akuntansi?
Oke, baik. Jadi kalau terkait dengan tantangan ini sebenarnya kalau dikatakan ya, organisasi non-laba kita ini memang kan lebih baik kalau dari sisi size dan juga kompleksitas kegiatan itu kan sebenarnya relatif tidak terlalu besar ya Mas ya. Artinya in term of size misalnya dibandingkan dengan perusahaan korporasi-korporasi bisnis yang ada itu dari sisi kompleksitas tentunya itu menjadi less kompleks gitu ya dan less juga apa namanya bisnisnya juga biasanya kegiatannya juga nggak banyak yang neko-neko misalnya. Jadi so far sebenarnya dari sisi ini sebenarnya lebih sederhana. Nah, sehingga menurut saya challenge-nya ke depan adalah bagaimana kemudian entitas non-laba ini pada saat mereka menyusun laporan keuangan itu benar-benar bukan hanya menyusun laporan untuk internal mereka, tapi bagaimana membiasakan mereka untuk bisa transparan ke publik gitu ya. Karena sebenarnya kan kalau yang namanya entitas publik tuh harusnya akuntabilitas publiknya kan lebih luas gitu ya karena mereka menerima dana dari donatur dan seterusnya ya harusnya publikasi dong laporan keuangan jangan cuma untuk kepentingan internal kita kan pengen tahu pengelolaan dana Anda tuh seperti apa jadi sebenarnya challenge-nya ke depan itu adalah lebih ke arah bagaimana mereka bisa lebih transparan ke publik nih untuk menyajikan laporan keuangan itu misalnya dipublikasikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini juga challenge yang kedua itu adalah terkait dengan sustainability ya. Saya pikir peran daripada sustainability ini bukan hanya untuk di entitas bisnis gitu ya. Jadi mungkin ke depannya teman-teman di entitas publik ini perlu juga mereka juga menjelaskan mengenai sustainability report gitu ya. Walaupun mungkin sustainability reportnya dalam konteks yang sederhana, baik sustainability report dari sisi keuangan karena kita pengen yang namanya yayasan itu dari sisi keuangan kan ke depannya mereka akan sustain terus nih. Jadi bukan hanya yayasan hidupnya sekarang, tapi tahun depan nggak tahu gimana sustainability-nya gitu ya. Jadi sustainability dari sisi aspek keuangan maupun juga sustainability dari sisi operasional maupun juga sustainability dari sisi bagaimana kemudian entitas EBNL ini ikutan juga gitu ya menjaga environment yang ada di sekeliling mereka. Jadi menjaga lingkungan dan juga menjaga sosial. Nah, itu menjadi challenge juga ke depannya. Oke, baik itu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Eh, Next, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yanto. Assalamualaikum, ada fasilitas bebas pajak tidak Ibu untuk rumah sakit yang di bawah payung hukum yayasan, seperti PMK 80 untuk nirlaba pendidikan? Sampai detik sekarang sih kalau untuk kesehatan sih saya masih belum ngelihat ada itu Mas maksudnya ada pengecualian ya untuk yang services jasa terkait dengan jadi yang ada itu memang yayasan sosial sama satu lagi adalah yayasan pendidikan. Jadi kalau misalnya tadi yayasannya itu kegiatannya adalah operasinya adalah kesehatan sih memang belum ada sih statement khusus saya nggak tahu sih karena kayaknya nggak ada di dalam yang sosial yang boleh tadi dananya itu digunakan untuk sarana prasarana itu termasuk di dalamnya adalah untuk penyelenggaraan kesehatan tuh nggak masuk gitu ya. Jadi untuk sampai detik sekarang berarti memang belum ada gitu ya terkait dengan pajak untuk pembebasan pajak untuk ini. Iya, makasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jika yayasan atau NGO yang pendapatannya di bawah 500 juta, apakah bisa menggunakan standar akuntansi PSAK? Dari Yani Lagun Siang. Jadi standar akuntansi itu sifatnya adalah Anda boleh pakai canggih walaupun perusahaan Anda kecil. Paham maksudnya? Jadi misalnya Bu, perusahaan saya kecil nih Bu, tapi saya mau canggih pakai PSAK boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi, nah tapi nggak boleh sebaliknya. Jadi kalau perusahaan besar pakai EMKM tuh nggak boleh, gitu ya. Misalnya perusahaan nih omsetnya berapa? 500 miliar, pakainya EMKM, nah itu nggak boleh, gitu ya. Jadi yang canggih boleh nggak boleh pakai sebenarnya. Tapi kalau perusahaan yang sederhana mau pakai, misalnya sebenarnya perusahaan saya sih sebenarnya orientasinya sih masih nasional, nggak ada orientasi ke internasional, tapi saya maunya pakainya PSAK boleh nggak Bu? Boleh. Nah, cuma tolong dicatat, semakin naik ke atas dari pilar 4, 3, 2 gitu ya, semakin kecil nomor pilarnya, itu biaya auditnya pasti lebih mahal.
biaya menyusun laporan keuangannya juga lebih mahal. Laporan keuangannya udah pasti lebih tebel gitu ya. Jadi requirement standarnya itu lebih kompleks gitu ya. Jadi artinya kalau perusahaan Anda itu menggunakan PSAK dibandingkan dengan menggunakan EMKM, tentunya biaya menyusun laporan keuangannya lebih murah kalau menggunakan EMKM gitu. Jadi itu makanya tetap harus disesuaikan gitu. Jadi jangan cuma sok-sokan pengen canggih gitu ya, tapi kemudian sebenarnya nggak perlu canggih-canggih amat. Jadi itu harus dipikirkan juga gitu ya. Jadi boleh. Jadi menggunakan standar yang lebih kompleks itu nggak ada masalah, tapi harus tahu aja konsekuensinya. Itu pasti lebih mahal dan lebih susah nyusunnya gitu ya dibandingkan kalau Anda menggunakan standar yang lebih sederhana. Gitu kira-kira. Ya, ini sudah ada yang raise hand dari Siap. Lina UPN. Silakan. Dipersilahkan untuk bertanya. Silakan Mbak Lina. Mudah-mudahan nggak kepencet ya. Mbak Lina, apakah ingin bertanya? Oh, ya sudah Ibu. Oke, baik. Silakan Mbak Lina. Terima kasih, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih penjelasannya banyak yang baru. Kemudian saya mengerti tentang ISAK 335. Hmm. Saya pikir berdasarkan ISAK 335 ternyata harus melihat Iya, pilar-pilar yang lain dalam iya standar ini. betul, Terima betul. kasih banyak. Itu banyak banyak Prof, yang salah, Pak. Betul, betul. oh ya, Banyak yang salah. saya pikir Dikiranya cukup cukup 335. dari PSAK 45 jadi di ISAK 35 gitu. Iya, iya, Ternyata harus iya. tetap ada dasar yang harus menjadi basic utamanya gitu. Betul, betul. Oke, pertanyaan saya Prof tentang pesantren, tentang Hmm. akuntansi pesantren. Kalau kita lihat karakteristiknya pesantren itu kan memang dia secara badan hukum berdiri di dalamnya yayasan gitu ya. Jadi kalau mau kemudian kita tarik menjadi non laba ya hampir sama mungkin dengan prakteknya di yayasan gitu. Ya, Cuman saya mungkin apa kurang update atau gimana, saya lihat itu ada akuntansi pesantren itu sudah menjadi standar akuntansi atau hanya sekedar buku atau gimana, saya belum baca detail. Cuman saya pernah cek itu tahun 2024 kayaknya ada di akuntansi pesantren. Pertanyaannya, Prof, jadi kalau akuntansi pesantren, penyajian laporannya gimana itu? Terima kasih, Prof. Selamat oke, sore. baik, terima kasih. Sama ya, saya juga pernah lihat bukunya tapi belum membaca detail gitu ya. Tetapi yang pasti dia bukan standar akuntansi ya. Jadi pilar standar itu udah jelas tadi Mbak, cuma ada 4 pilar standar saja. Jadi kalau ada akuntansi pesantren itu bentuknya adalah pedoman. Pedoman akuntansi pesantren itu sama kayak ada pedoman akuntansi BPR, ada pedoman akuntansi bank gitu ya. Dia itu bentuknya adalah pedoman. Dan pedoman itu disusun berdasarkan standar. Jadi pedoman tidak boleh mengalahkan di antara standar sama Oh, pedoman menang mana Bu? Menang standar. oh, Contohnya gini nih, terkadang pedoman itu dibuatnya 5 tahun lalu. Terus kemudian ada update standar. Nah, berarti standar yang baru tuh nggak ada di pedoman. iya, Itu berarti yang ada di pedoman nggak berlaku. Dia update. akan ikuti. Jadi contoh misalnya nanti Oh nih, iya, iya. kalau nggak salah ada pedoman akuntansi untuk buku pedoman akuntansi perbankan. Ya, mereka punya buku pedoman akuntansinya selain PSAK. Nah, nanti akan keluar nih PSAK baru, PSAK 118. Di PSAK 118 itu belum dalam pedoman yang lama. Maka yang ada di dalam pedoman terkait dengan penyajian laporan keuangan perusahaan harus ngikutin PSAK yang baru. Jadi nggak boleh ngikutin pedomannya gitu. Jadi standar itu tetap superior dibandingkan dengan pedomannya. Jadi ibaratnya pedomannya itu kayak aplikasi Oke. dari standarnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih Oh, pasti ya yang iya, iya, ada di Prof. dalam pesantren ini nanti mereka tetap harus niat dari sisi size ya. Jadi kalau misalnya pesantrennya itu kecil, misalnya mungkin mereka bisa saja menggunakan pilar keempat misalnya ya. Tapi kalau misalnya apa pesantrennya itu besar gitu ya, bisa jadi mereka sudah menggunakan PSAK menurut saya sih sah-sah aja. Ya, tetapi untuk laporan keuangannya pasti mereka akan tetap menggunakan modifikasi 335. Jadi bentuknya pasti nanti akan bentuk adanya aset neto gitu seperti itu ya. Jadi nggak ada ekuitas karena bentuknya Iya, adalah yayasan. Kira-kira seperti itu. iya, iya. Terima kasih, Prof. Baik, makasih. Makasih doanya saya belum Prof soalnya. Jadi didoakan Prof saya aminin aja ya. Amin. Semoga bisa segera Iya, Prof iya. ya, Ibu. Amin, Amin. amin. Baik, makasih. Ya, mungkin sudah ya. Untuk pertanyaannya sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Eh, ini lecturing yang kedua ada besok juga ya teman-teman mahasiswa, Ya. mohon diikuti dengan materi perkembangan standar akuntansi pemerintahan. Jadi mohon untuk diikuti. Untuk link Mm-mm. absensi dan untuk mendapatkan sertifikat akan segera di-chat pada chatbox oleh panitia. Silakan diisi link tersebut. Baik, dengan ini berakhir sudah kegiatan lecturing kita. Terima kasih banyak Ibu Dr. Dwi Martani atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan virtual untuk Ibu Dr. Dwi. Ya, makasih buat teman-teman semuanya. Tetap semangat ya untuk belajar standar akuntansi keuangan. Jadi jangan berhenti belajar karena tadi seperti statement Ibu, jadi menyusun laporan keuangan itu dasarnya standar. Ya, jadi kalian semuanya harus rajin belajar standar ya tergantung dari entitas mana yang kemudian apa yang standar mana yang digunakan gitu ya. Jadi tetap semangat belajar standar dan ingat ya belajar standar itu nggak susah sebenarnya kalau Anda udah terbiasa. Sebenarnya belajar standar itu sederhana. Apalagi kalau Anda mempelajari dari sisi aspek aplikasinya. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sufia. Iya, oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kepada para peserta silahkan untuk mengisi. Pengisian kami batasi waktu sampai 15 menit dari sekarang dan dimohon untuk para peserta memfollow akun Instagram Prodi Akuntansi Keuangan Publik untuk mengetahui dan update informasi acara kegiatan kita. Instagramnya Prodi AKP_FEBUT. Mohon di-follow ya semuanya. Demikianlah acara lecturing kali ini. Terima kasih kepada panitia dan pihak-pihak yang turut mensukseskan lecturing ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu di lecturing berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Ibu warahmatullahi Dwi. wabarakatuh semuanya. Makasih.